Sambil menunggu para peserta lainnya untuk join di webinar hari ini, sebelumnya saya coba untuk tes suara saya dulu ya. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Kak. Oh, Jelas, Mbak. Alhamdulillah. Jelas. Ya, peserta yang baru join sekitar 45 orang. Alhamdulillah, acara akan kita mulai 5 menit, kurang lebih 5 menit lagi ya. Boleh para bunda, kalau misalkan ingin mengajak saudara-saudarinya untuk join di acara ini, boleh di-share linknya ke para saudara maupun para kerabatnya. Karena materi hari ini sangat bagus ya, mengenai parenting. Anak disiplin tanpa hukuman, sogokan, dan ancaman, emang bisa. Videonya boleh dinyalakan ya, biar kelihatan kecantikan para bunda. Terima kasih yang sudah bergabung. Saya mulai acaranya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat walafiat semua ya. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya yang membawa kita dari kegelapan hingga cahaya yang terang. Semoga syafaat beliau bisa menerangi kita sampai dengan yaumil akhir nanti. Tidak lupa saya ucapkan selamat bergabung kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Kalau memang memungkinkan untuk videonya dibuka, dipersilakan ya para rekan-rekan sekalian. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Irmawati yang akan menemani para rekan-rekan sekalian untuk mengikuti webinar hari ini dengan tema anak disiplin tanpa hukuman, sogokan, dan ancaman. Emangnya bisa? Nah, acara ini sangat menarik sekali ya, karena kebetulan acara ini merupakan inisiasi dari sekelompok muslimah, yaitu Mustika. Mustika itu apa sih? Nah, Mustika itu merupakan komunitas muslimah yang berniat untuk memperbaiki diri. Kebetulan di sini kami mempelajari ilmu-ilmu agama maupun ilmu yang bermanfaat lainnya. Berharap dengan terbentuknya kajian tiap pekannya bisa membawa manfaat bagi sesama dan juga untuk pribadi maupun untuk masyarakat sekitar. Acara ini juga didukung oleh Rumah Bambini, yaitu rumah psikologi dan edukasi bagi keluarga, dan juga didukung oleh keluarga kita yang merupakan yayasan non-profit yang bergerak di bidang pendidikan keluarga. Nah, dan juga kita juga didukung oleh Sahabat Kuku, yaitu komunitas keluarga tangguh yang merupakan komunitas para wanita di mana mayoritas menyandang predikat ibu yang dikomandoi oleh beberapa wanita hebat sebagai penasehat. Di sini pembicara kita atau narasumber kita Mbak Ana Lutfiana kebetulan sudah hadir ya. Sebelum memulai acara, saya mencoba untuk membacakan aturan main acara webinar hari ini. Yang pertama yaitu peserta dipersilakan membuka videonya dan mematikan audionya atau suaranya. Kemudian yang kedua, dilarang mencoret layar atau screen karena akan mengganggu materi yang akan diberikan oleh narasumber.
Kemudian yang ketiga, peserta yang bergabung mengisi daftar absen yang akan diberikan nanti oleh panitia ya, melalui kolom chat. Nanti di absen tersebut akan terdapat alamat email, di mana alamat email tersebut nanti akan kami kirimkan materi yang telah diberikan narasumber pada pagi hari ini. Kemudian yang terakhir, jika ada pertanyaan silakan memberikan pertanyaan tersebut di kolom chat. Nanti panitia akan membacakan atau saya sendiri akan membacakan pertanyaan tersebut. Oh ya, jangan lupa juga untuk tetap jangan beranjak di acara ini karena kita terdapat beberapa hadiah menarik untuk beberapa penanya dan juga beberapa peserta yang bisa mention ke Instagram kami yaitu mustika.id. Tanpa panjang lebar, saya mencoba untuk memulai acara ini ya. Sebelumnya, mari kita sama-sama menyimak pembacaan kalam ilahi yang dibawakan oleh Saudari Sobrina Villa. Kepada Saudari Sobrina Villa, dipersilakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik. وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, lantunan yang sangat indah sekali. Terima kasih Mbak Vivi. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya kita beranjak ke acara berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Panitia, yaitu Ketua Mustika, dari Ketua Panitia Mustika yang akan disampaikan oleh Mbak Maulida Demormais. Kepada Mbak Maulida, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, insya Allah. Jelas. Ahlan wa sahlan teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan senang sekali nih kita bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua di sini. Sebelumnya perkenalkan dulu, saya Audi, mewakili tim Mustika, ingin mengucapkan selamat datang dan juga selamat bergabung
Dan terima kasih banyak kepada teman-teman semua karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kajian di pagi hari yang berbahagia ini. Pertama-tama mungkin marilah panjatkan kita puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat sehingga kita berkesempatan untuk bisa menimba ilmu di acara Muslimah Talk episode 3 ini. Sebelumnya mungkin ada beberapa teman-teman semua yang bertanya apa sih itu sebenarnya Muslimah Talk. Mungkin tadi sudah sempat dijelaskan juga oleh Mbak Irma. Jadi Muslimah Talk ini merupakan sebuah gagasan yang dikemukakan oleh Mustika atau sebuah kelompok muslimah yang terbentuk dari 2016. Di sini kami secara rutin mengadakan kajian setiap minggunya dengan gurunda kami tercinta yang bisa kami panggil Umi Fira. Nah, di sini juga Mustika punya visi dan misi di mana ingin menjembatani setiap personil dari kami sendiri untuk bisa bermanfaat baik bagi sesama, keluarga, teman maupun lingkungan sekitar. Jadi oleh karena itu, alhamdulillah terciptalah acara Mustika ini dengan harapan bisa menjadi wadah bagi para wanita muslimah khususnya yang ingin menambah ilmu untuk bisa lebih berdaya serta bermanfaat dengan topik-topik yang pastinya berkaitan erat dengan kehidupan sehari-hari. Lalu alhamdulillah juga nih kami didukung oleh sahabat-sahabat kami tercinta, yaitu teman-teman wanita muslimah dari Sahabat Kuku. Lalu ada dari Rumah Bambini, yaitu Rumah Psikologi dan Edukasi bagi Keluarga yang berbasis nilai-nilai Islam, serta teman-teman dari keluarga kita yang merupakan teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan keluarga. Nah, jadi teman-teman nih, bagi teman-teman semua peserta di sini yang mungkin ingin menyapa atau ingin mengenal lebih lanjut terkait teman-teman kita tadi, bisa di-follow akunnya di @rumah.bambini, lalu di @keluargakita.id, serta @sahabat kukuh. Nah, itu berikut adalah Instagram yang bisa kita lihat tentang kegiatan-kegiatan maupun event-event yang dilaksanakan oleh teman-teman komunitas kita tadi. Lalu alhamdulillah nih kita Mustika telah menyelenggarakan 3 episode Muslimah Talk dengan topik yang berbeda-beda, di mana kami menyediakan topik-topik yang awalnya tentang parenting, lalu selanjutnya ada komunikasi sosial media, dan hari ini kita tentang parenting dan psikologi lagi. Dan insya Allah kita akan mengadakan kajian Muslimah Talk ini secara rutin setiap bulannya dengan topik-topik yang berbeda, mungkin bisa tentang ekonomi dan investasi, pengembangan bisnis, pengembangan karir, maupun tentang topik-topik lainnya yang pastinya relate sama kehidupan sehari-hari ya, gitu. Nah, insya Allah juga kajian ini pastinya terbuka untuk umum dan juga gratis. Jadi kalau ada teman-teman semua yang merasa acara ini tuh bisa memberikan manfaat bukan diri sendiri, tapi untuk bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan orang-orang sekitar seperti orang tua, kakak, adik, saudara maupun teman-teman kita, bisa dan boleh untuk menginformasikan terkait acara ini maupun diajak bergabung di sini sehingga kita bisa bertemu kembali di episode selanjutnya. Nah, kalau misalkan mau tahu nih kira-kira informasi terkait acara bisa dicek juga di IG kami @mustika MUSTIQA. Nah, di situ nanti akan ada update terbaru terkait event-event atau acara yang ini kita laksanakan. Lalu juga terkait info detail terkait acara-acara kami juga akan kami infokan melalui grup WA. Jadi bagi teman-teman yang sudah join dan masuk di grup WA, kami himbau untuk jangan leave dulu karena nanti akan ada info-info terkait materi yang akan disebarkan kira-kira melalui apa, lalu juga akan ada info terkait acara episode selanjutnya. Nah, lalu kalau mengenai judul episode 3 ini, kami melihat dan merasa terkadang mendisiplinkan anak itu terasa seperti pertarungan. Pertarungan ini terkadang bisa merenggangkan koneksi atau hubungan antara orang tua dan juga anak. Bahkan bisa sampai berdampak negatif terhadap perilaku anak
dan juga karakter anak. Nah, di sini insya Allah kita bisa mengetahui pendekatan atau cara-cara apa aja sih yang bisa kita implementasikan dan aplikasikan kepada anak-anak kita agar kita bisa bekerja sama dengan mereka tanpa mengikis kepercayaan antara orang tua dan juga anak. Nah, terakhir saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat mencari ilmu. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya untuk hadir di majelis ilmu ini. Semoga dengan mengikuti kajian ini kita tidak hanya mendapatkan manfaat berupa ilmu-ilmu, tetapi juga kita bisa mendapatkan berkah dan juga pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke Mbak Irma. Silakan Mbak Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Audi atas sambutannya. Ya, menarik sekali ya materi kali ini mengenai parenting. Nah, memang kajian muslimah ini yang disebut dengan Mustika merupakan kajian yang ketiga kalinya karena sebelum-sebelumnya sudah ada episode sebelumnya yaitu mengenai parenting dan juga mengenai media sosial. Tetap stay on WA group ya para peserta yang sudah join di WA group seperti pesan dari Kak Audi tadi, karena kami akan memberikan info-info selanjutnya, kajian-kajian selanjutnya melalui WA group. Jadi jika jika tidak keberatan untuk tidak meninggalkan WA group yang telah join. Kemudian kita beranjak ke acara selanjutnya yaitu materi parenting yang akan diberikan oleh narasumber kita yaitu Mbak Ana Lutfiana. Nah, materi parenting kali ini yaitu anak disiplin tanpa hukuman, sogokan, dan ancaman memang bisa. Nah, ya materi ini sangat menarik sekali ya karena pada saat sekarang ini apalagi masa pandemi saat sekarang ini ya intensitas komunikasi para bunda di rumah dengan anaknya masing-masing sangat otomatis sangat sering sekali karena kan kita school from home, otomatis kita diajarkan untuk lebih sabar dalam membina anak-anak di rumah. Di sini sudah ada Mbak Ana Lutfiana. Sebelumnya saya akan membacakan profil beliau. Mbak Ana Lutfiana merupakan ibu dari 2 orang anak, kemudian lulusan psikologi Universitas Penggerak Pendidikan Keluarga Kita sejak tahun 2018. Mbak Ana merupakan koordinator data dan monif keluarga kita. Ya, seperti yang disebutkan tadi di awal, yaitu keluarga kita itu apa sih? Keluarga kita merupakan yayasan non-profit yang bergerak di bidang pendidikan keluarga. Beliau juga sebagai pengajar PAUD Sekolah Murid Merdeka. Wow, banyak sekali ya kegiatannya Mbak Ana ini. Mbak Ana sudah hadir. Apa kabar Mbak Ana? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Apa kabar Mbak waalaikumsalam Irma? warahmatullahi Alhamdulillah aku wabarakatuh. sehat. Gimana kabar pagi hari ini Mbak Ana? Sehat, Alhamdulillah. Hari ini aku sedang Eh, berkumpul sama keluarga, jadi rame mumpung masa-masa liburan ya. Oh iya, sudah masuk masa liburan ya, akhir tahun. Betul. Gimana kabarnya hari ini ya? Semoga materi yang akan dibawakan Mbak Ana nanti bermanfaat bagi para bunda di sini maupun para calon bunda. Nah Mbak Ana, ini kan kita bicarakan mengenai disiplin ya. Disiplin itu Betul. kan identik dengan ketegasan maupun kekerasan ya. Bahkan nggak Iya, tidak mungkin jarang zaman kita kita itu ya. iya, tidak jarang kita temui Zaman waktu kita para kecil orang dulu tua rasanya tuh kadang kalau dengar disiplin, aduh gitu serem. iya, makanya udah takut duluan. Ketika ngomong disiplin di sini kita kan kadang tidak jarang kita menemukan orang tua yang istilahnya memberikan ancaman bahkan ketegasan bahkan ancaman ya kadang tidak apa namanya yang membuat psikologi anak terkadang lumayan terganggu ya karena kan di situ mereka merasa jadi terancam dengan apa yang diberikan pendidikan yang diberikan orang tua. Nah, gimana sih Mbak Ana cara mendidik anak untuk mendisiplinkan anak ini supaya tepat arah, tepat sasaran dan apa namanya tidak dalam tanda kutip ya tidak memberikan ancaman sehingga anak ini tidak merasa takut gitu loh. Jadi berkomunikasi dengan orang tua pun juga lancar dan mereka menjadi lebih terbuka kepada orang tua. Silakan Mbak Ana.
Baik, Mbak Irma. Ini mungkin aku langsung masuk ke materi aja ya, karena sebenarnya untuk silakan. menjawab pertanyaannya Mbak Irma nih butuh waktu sekitar setengah jam ke depan gitu ya, Oh ya, nggak apa-apa. menjelaskan Itu setiap materinya. momen. Oke, terima kasih Mbak Irma. Mungkin aku Iya, langsung silakan. masuk ke materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih warahmatullahi ibu-ibu dan wabarakatuh. mungkin ada ayah juga yang ikut hari ini. Terima kasih sudah bergabung di kegiatan Mustika. Saya juga selain tadi profil yang sudah dibacakan oleh Mbak Irma, saya juga anggota dari Mustika. Alhamdulillah sudah sekitar hampir 2 tahun gitu ya bergabung belajar bersama Umi Vira dan teman-teman di Mustika. Nah, hari ini saya di sini bukan berarti saya adalah orang tua yang paling sempurna gitu ya, karena tidak ada orang tua yang sempurna, itu impossible gitu ya, ayah ibu di sini. Jadi kalau di keluarga kita percaya tidak ada orang tua yang sempurna, makanya orang tua itu perlu terus belajar untuk bisa mencari cara-cara pengasuhan yang tentu lebih baik daripada apa yang kita dapatkan dari orang tua kita di zaman dulu, karena ilmu parenting itu selalu berkembang ya Ibu ya. Jadi ilmu parenting selalu berkembang, selalu ada penelitian baru gitu. Makanya kita sebagai tua juga perlu untuk terus-menerus belajar cara-cara yang lebih baik supaya anak kita gitu ya. Tentu kan kalau pengasuhan kita fokusnya adalah kebutuhan anak gitu ya. Jadi supaya anak kita juga kebutuhannya terpenuhi dan menjadi anak-anak yang insya Allah nanti menjadi anak yang mandiri, menjadi anak yang soleh dan solehah gitu ya, dan berbakti ke orang tua. Nah, materi kali ini akan dimulai dengan sebuah pertanyaan. Silakan nanti ibu-ibu dan ayah boleh menjawabnya gitu ya di kolom chat. Boleh tuliskan satu kata tentang disiplin. Saya pengen tahu dulu gitu ya. Apa sih yang ada di pikiran Bapak Ibu atau ayah ibu di sini ketika mendengar kata disiplin? Boleh ya, aku tunggu sebentar ya di kolom chat. Silakan. Menurut Ibu Dian, disiplin itu tepat dan sesuai. Terima kasih Ibu Dian. Ibu Nami konsisten tentang disiplin. Nah, menarik nih. Nanti akan kita bahas lebih lanjut tentang konsistensi ini. Ibu Melisa Ayu sesuai dengan peraturan. Ibu Layalia teratur. Ibu Anis, disiplin itu sikap yang baik sesuai aturan. Baik. Ibu Erna sesuai aturan yang berlaku. Oke. Konsisten, teratur, bisa memanfaatkan waktu dengan efektif. Baik, terima kasih atas responnya. Lalu kita lanjut gitu ya Bapak Ibu. Sebentar. Nah, ketika kita mengingat-ingat masa kecil kita dulu gitu ya, mengingat bagaimana cara orang tua kita dulu mendisiplinkan kita. Kira-kira yang mana sih yang paling diingat? Boleh pilih ya antara A, B, atau C. Kalau A, biasanya tuh sering diceramahi nih sama ayah atau ibu gitu ya zaman dulu. Terus tapi abis itu ya udah dibiarin, cuman dinasihati aja gitu ya. Tapi nggak ada follow up lagi setelah itu. Atau yang B, diajak ngobrol santai. Atau yang C, sering dimarahi dan sering juga dibentak. Boleh ya, saya pengen tahu dulu nih ibu-ibu yang di sini dulu seperti apa oleh orang tuanya. Banyaknya B, diajak ngobrol santai. Wah, alhamdulillah ya, sudah banyak yang sering diajak ngobrol santai. Lalu diceramahi, lalu dibiarkan. Oke, ini orang tua zaman dulu tuh sering banget menasihati gitu ya, harus dengerin apa kata orang tua gitu ya. Orang tua paling bener deh pokoknya gitu. Oke, Bu Niken A atau C? Jadi diceramahi, kadang juga dimarahi gitu ya. Bu Sofika juga sama, A dan C. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akan mulai masuk ke materi gitu ya. Hari ini kita akan membahas tentang disiplin yang positif. Nah, apa sih sebenarnya disiplin positif itu gitu ya? Emang ada gitu ya disiplin yang positif. Nah, jadi saya ingin meluruskan dulu nih kalau sedang membahas tentang disiplin. Disiplin itu kalau di keluarga kita gitu ya, bukan merupakan sebuah tujuan. Jadi kita bukan ingin anak yang disiplin,
tapi kita inginnya adalah anak yang mandiri. Dan disiplin menjadi alat untuk mencapai anak yang mandiri. Gitu ya, jadi kita luruskan dulu ya sama-sama. Jadi kita bukan ingin anak yang disiplin, yang kayak selalu patuh sama apa yang dibilang orang tua gitu ya, bukan ingin anak yang selalu menurut gitu, anak yang sangat nurut banget deh gitu. Orang tua bilang pokoknya harus ikut gitu ya, padahal belum tentu orang tuanya benar juga ya gitu. Nah, jadi disiplin positif adalah sebuah cara disiplin yang menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak. Dari dalam diri anak. Jadi anak-anak benar-benar termotivasi ketika melakukan sesuatu, itu motivasinya tumbuh dari dalam diri tanpa adanya tadi hukuman, ancaman, sogokan dari pihak luar. Karena ketiga hal ini itu biasanya memunculkan motivasi eksternal. Nah, biasanya nih, kalau misalnya di disiplin positif, kita ingin anak mandiri. Anak mandiri itu buat apa sih? Anak mandiri itu maksudnya anak yang seperti apa gitu ya. Anak mandiri itu adalah anak yang bisa mengambil keputusan sehari-hari. Tanpa misalnya harus terus-menerus bertanya ke orang tua gitu ya. Misalnya anaknya mau jajan A atau B, mau jajan buah atau jajan ciki gitu ya. Atau dia pengen nonton A atau B, mau nonton yang tontonan yang edukatif atau tontonan-tontonan yang mungkin kurang manfaatnya kayak misalnya unboxing mainan gitu ya. Atau dia juga bisa memutuskan kapan ingin menerima atau menolak ajakan teman. Gitu. Jadi tanpa adanya orang tua yang terus mendampingi gitu dengan disiplin positif ini anak bisa mandiri menentukan mana yang sebenarnya baik untuk dia yang sesuai dengan nilai-nilai di keluarganya. Nah, tentu Bapak Ibu saya tahu banget ini tuh tidak akan tumbuh dengan instan. Butuh waktu yang panjang dan tadi kata Mbak Nami gitu ya di chat butuh konsistensi yang terus diterapkan oleh orang tua. Nih, jadi yang pertama gitu ya kalau misalnya kita lihat sebentar. Apa sih disiplin positif tadi ya? Alat untuk mencapai kemandirian. Lalu dilakukan tanpa pengawasan orang tua tuh maksudnya apa? Jadi ketika disiplin positif, disiplin ini sudah tertanam di diri anak gitu ya, anak bisa mandiri, anak bisa disiplin tanpa harus selalu ada orang tua di sampingnya gitu. Jadi tanpa ada orang tua pun dia tahu aku tuh lebih baik jajan buah loh gitu daripada jajan ciki. Aku tuh lebih baik nonton yang ini loh daripada nonton yang itu gitu. Aku tuh kalau misalnya anak temanku ngajak hal yang nggak baik, aku tuh boleh loh nolak gitu. Aku tuh bisa gitu. Tanpa harus misalnya dilindungi atau selalu minta kembali ke orang tua. Gitu. Karena kita nggak bisa ya 24 jam terus-menerus ada di samping anak gitu. Ketika anak beranjak dewasa, sampai SD aja belum tentu mau terus-terusan ditemenin oleh ibunya gitu ya. Jadi kita perlu membekali anak dengan nilai-nilai yang positif. Nah, kita lanjut dulu. Gimana sih cara menerapkan disiplin positif gitu ya? Kayaknya tuh, wah ini sebuah hal yang ingin dicapai oleh semua orang gitu ya, tapi nggak tahu nih mulainya dari mana. Yang pertama, kita mulai dari rutinitas. Nah, rutinitas ini apa sih? Rutinitas itu sebenarnya aktivitas sehari-hari yang dilakukan mulai dari anak bangun tidur sampai tidur lagi. Manfaatnya apa kalau ada rutinitas? Sebenarnya ketika udah punya rutinitas gitu ya, ini bisa mengurangi masalah disiplin, terus juga menumbuhkan rasa percaya diri anak. Jadi misalnya anak udah tahu nih ketika bangun tidur dia itu langsung mandi, dia itu nanti habis mandi langsung makan, habis makan misalnya jadwalnya adalah dia sekolah online gitu misalnya, nanti setelah sekolah online dia punya waktu setengah jam untuk main bebas sebelum nanti makan siang, habis makan siang misalnya sholat zuhur gitu ya. Jadi ada urutan-urutan yang nggak perlu jadinya orang tua terus-menerus mengingatkan setiap harinya gitu, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Nah, gimana sih rutinitas harian ini gitu ya? Jadi rutinitas harian itu sebenarnya modal awal, modal dasar untuk bisa menerapkan disiplin positif. Bisa dimulai sejak kapan? Sedini mungkin. Dari bayi juga bisa sebenarnya gitu ya.
misalnya jadwal menyusui, jadwal makan saat MPASI, gitu. Terus juga misalnya ketika anaknya bangun terus langsung disusui, nanti habis itu langsung mandi, langsung makan, apa segala macam gitu ya. Itu bisa dimulai sejak usia dini dan tentu diperhatikan kesiapan usia anak gitu ya. Jadi misalnya contohnya anak yang siap usia nih, apa yang diekspektasikan kepada anak tuh perlu realistis. Jadi misalnya anak usia 6 tahun gitu ya, dia tuh kalau misalnya sesuai usianya dia udah bisa makan sendiri. Dia udah bisa nyiapin atau mengambil makanannya sendiri. Berarti ketika anak usia 6 tahun nih, kita menyiapkan sampai kira-kira dia bisa melakukan. Misalnya kita taruh nasinya yang biasanya rice cooker-nya tinggi, kita ambilin di meja yang dia bisa ambil sendiri. Seperti itu. Jadi kita membantunya itu nggak sampai semuanya sampai semua ada di piring anak gitu ya, tapi kita bantunya satu step sebelum itu gitu. Jadi biar anak nanti bisa melakukan sendiri. Nah, ketika anak bisa sendiri kan anak jadinya percaya diri ya gitu. Ketika percaya diri dia akhirnya senang tuh melakukan semuanya sendiri tanpa selalu minta bantuan orang tua. Terus yang ketiga adalah memperhatikan sifat bawaan. Nah, anak-anak tuh ayah ibu di sini gitu ya, anak-anak lahir dengan sifat bawaan. Sifat bawaan ini bentuknya bisa macam-macam. Ada misalnya anak-anak yang butuh bergerak lebih lama, lebih banyak kebutuhan bergeraknya gitu ya. Ada anak-anak yang senang rutinitas, tapi ada anak-anak yang kayaknya susah banget gitu ya untuk ikut rutinitas. Dan ini tuh udah bawaan lahir gitu ya. Bukan berarti ini orang tuanya gagal gitu sebagai orang tua, anaknya nggak bisa nurut, bisa duduk diam dengan tenang, tapi memang udah bawaan lahirnya seperti itu. Jadi memang kita sebagai orang tua yang perlu menyesuaikan gitu ya dengan dengan sifat bawaan yang anak miliki. Caranya gimana sih biar tahu gitu ya anak ini sifat bawaannya apa, dengan observasi. Karena kita nih gitu orang tuanya yang 24 jam sama anak, yang tahu sebenarnya nih anak tuh butuhnya apa sih gitu. Misalnya contoh ketika mau belajar online, anak-anak kan harus duduk diam di depan layar gitu ya. Tapi ada anak-anak yang punya kebutuhan geraknya tuh tinggi. Berarti karena kita sebagai orang tuanya tahu nih dia punya kebutuhan gerak yang tinggi, sebelum mulai belajar kita ajakin senam dulu gitu misalnya. Atau kita ajakin main dulu yang bisa mengeluarkan energinya supaya ketika pas jamnya dia belajar dia bisa duduk lebih tenang gitu. Lalu yang keempat tadi kembali konsisten, dilakukan dengan konsisten, termasuk dengan kitanya juga sebagai orang tua. Misalnya kita ingin anak sholat tepat waktu gitu ya. Kita sebagai orang tua apakah sudah juga sholat tepat waktu, setiap azan langsung sholat gitu ya. Itu sih, jadi ketika kita sebagai orang dewasa yang ada di sekitar anak melakukan suatu hal secara konsisten, anak itu kan peniru ulung. Anak belajar dari apa yang dia lihat sehari-harinya gitu. Jadi kalau misalnya kita berharap anak nih pengen rajin hafalan, pengen rajin murajaah gitu ya, kita aja sebagai orang dewasa apakah sudah gitu. Jadi itu perlu ditanyakan kembali gitu ya. Hal ketika kita sudah konsisten gitu, anak insya Allah akan mengikuti. Jadi orang tua harus meneladani dulu ya Mbak ya. Betul. Kadang tuh misalnya gini, kamu tuh jangan lihat handphone terus dong. Tapi mamanya tuh seharian lihat handphone gitu. Nanti dia bisa balikin sama anaknya ya. Anakku tuh udah bisa tuh misalnya. Mama aja nonton drama Korea terus ya. Bener. Tanya anakku tuh bilang gini, aku bilang ke anakku, Teteh ayo sholat gitu. Kalau misalnya dengar azan, Teteh langsung sholat. Mama juga enggak. Dia kan bisa gitu. Misalnya kalau misalnya kita setiap azan misalnya teh sholat ya sama-sama gitu, itu akan lebih baik buat anak gitu ya, karena anak jadi ngelihat oh iya orang tuanya juga, jadi lebih baik kok gitu orang tuanya juga melakukan ya, hal yang dia suruh gitu. Betul. Oh ya. Jadi memang harus ekstra sabar banget ya Mbak ya menghadapi anak, apalagi kan dengan tadi Mbak Anne bilang mereka terkadang terdapat sifat bawaan ya, kadang sifat bawaan entah dari ibunya kah atau bapaknya kah. Jadi memang di sini perlu dipahami terlebih dahulu ya para orang tua maupun para calon orang tua nanti. Ini bagus banget nih Mbak untuk bekal orang tua dalam mendidik anak nantinya ya.
Betul, Mbak Irma. Ini tuh butuh tahu banget, aku tuh tahu banget ini tuh nggak gampang gitu ya. Susah dan butuh waktu, butuh kesabaran, dan pasti ada salahnya, pasti ada lupanya gitu ya, tapi nggak apa-apa, jadi orang tua itu selalu punya kesempatan kedua gitu. Karena ya nggak bisa misalnya ketika kita gagal gitu ya, udah nggak jadi orang tuanya lagi, kan nggak gitu. Ya udahlah, Tapi resign nggak mungkin ya. resign gitu ya, udahan aja jadi orang Itu tuanya, mah kan di nggak mungkin. kantor ya. Ya Bener. betul. Mungkin bisa pendekatan ya, ditanyakan secara lembut namun tegas ya. Jadi si kecil juga nurutnya juga nurut nggak maksa gitu kan. Ah udah aku punya salah nih misalnya gitu. Ah enggak, aku punya salah tadi numpahin air misalnya. Jadi dia mengakui kesalahannya ya Mbak ya. Betul. Ketika dia mengakui kesalahannya dan bundanya juga menanggapinya secara halus dan tidak marah-marah, ya mungkin ke depannya nanti dia akan lebih terbuka ya dengan orang tua. Betul Mbak Irma, betul sekali. Jadi kita sebagai orang tua tuh nggak terlalu banyak bereaktif gitu ya, tapi memang memberikan respon yang sesuai dengan kebutuhan anak gitu sih. Iya, betul. Tapi tahu sih gitu, kalau misalnya kebutuhan diri kita sebagai orang tua juga belum terpenuhi gitu, kita lagi lapar, lagi ngantuk, lagi capek, itu lebih susah, jauh lebih Itu susah paket untuk lengkap ya Mbak, apalagi pada saat gitu ya. para bunda yang aktif bekerja ya, ketika Betul. dia sampai rumah pulang kerja tahu-tahu rumah berantakan, langsung ya berubah jadi Carlota. Benar Mbak Irma, jadi emang buat bisa memenuhi kebutuhan anak gitu ya, buat bisa memenuhi kebutuhan anak, kita tuh sebagai orang tua jangan lupa penuhi kebutuhan kita, Bapak Ibu, Ayah Ibu gitu ya, Ibu-ibu jangan lupa. Jangan sampai kita jadi martir gitu ya, mengorbankan diri demi anak gitu. Padahal sebenarnya kalau kita belum memenuhi kebutuhan kita tuh, kita nggak bisa memenuhi kebutuhan anak gitu ya, nggak bisa sebaik itu gitu sebenarnya. Jadi perlu ekstra sabar dan perlu perlu pembekalan yang benar-benar Masya Allah ya. Benar, dan perlu teman belajar sih. Jadi makanya jangan kemana-mana, selalu ikutin kajian mustika ya, terus jadi iklan. Iya, tetap ya iklan. Ya, ya betul apa kata Mbak Ana, jangan lupa tetap follow IG Instagram mustika.id karena di sana akan terdapat beberapa bermacam ilmu yang bermanfaat ya, diantaranya parenting dan juga materi-materi lainnya yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Ya silakan Mbak Ana lanjut. Oke, aku lanjut ya. Oke, jadi tadi nih ketika modal dasar disiplin positifnya sudah terpenuhi gitu ya, rutinitasnya sudah terbentuk, terus ngapain sih Mbak Ana gitu? Kita harus ngapain step selanjutnya gitu ya. Nah, step selanjutnya adalah kita bikin kesepakatan bersama. Jadi kalau tadi chat gitu banyak aturan, kalau di keluarga kita atau di disiplin positif, kita bilangnya kesepakatan. Bedanya apa sih antara aturan dan kesepakatan gitu ya? Aturan dan kesepakatan ini bedanya adalah di apakah anak terlibat atau tidak di dalamnya. Kalau aturan itu biasanya lebih satu arah gitu. Jadi orang tua yang menentukan, anak tuh udah tinggal nurut aja gitu ya. Atau ada sebuah aturan baku tertentu, udah anak tinggal harus ikutin tanpa dia boleh bertanya sebenarnya kenapa sih aku harus melakukan itu gitu ya, manfaatnya apa buat aku gitu. Bahkan ketika bertanya tuh kadang kita suka, udah kamu ikutin aja deh gitu ya. Bentar, aku mau buka materinya dulu di sini ya. Kesepakatan supaya lebih jelas. Nah, jadi untuk bisa bikin kesepakatan bersama tuh apa sih yang perlu dilakukan gitu ya? Nah, yang pertama adalah melibatkan seluruh anggota keluarga. Jadi di dalam kesepakatan bersama itu seluruh anggota keluarga yang ada di rumah itu dilibatkan. Ketika ada ayah, berarti ayah juga diikutkan gitu ya, anak diikutkan. Ketika ada mbak, pembantu gitu misalnya, asisten yang ada di rumah juga dilibatkan. Seenggaknya asisten tahu gitu apa yang disepakati oleh anak-anak.
ketika ada kakek nenek juga tetap diinformasikan gitu, walaupun mungkin kakek nenek agak lebih sulit gitu ya untuk mengikuti kesepakatan, tapi kakek nenek tahu bahwa anak-anak punya kesepakatan di rumah. Nah, yang pertama libatkan seluruh anggota keluarga. Kenapa sih harus melibatkan seluruh anggota keluarga ketika bikin kesepakatan bersama gitu ya? Ya supaya tadi konsisten, supaya apa yang ibu bilang sama dengan apa yang ayah bilang gitu ya. Apa yang ibu bilang sama dengan apa yang mbak bilang gitu. Jadi anak nggak bingung gitu ketika semua sudah bersepakat A, semua juga ikutin gitu ya. Saya sambil buka dulu. Lalu yang kedua, hal-hal yang penting dan dibutuhkan saat ini. Ini kalau misalnya biar kebayang gitu ya, contoh kesepakatan bersama tuh seperti apa sih, kayak saya di rumah gitu ya. Saya tuh punya isu, punya masalah ketika suami saya suka nonton atau pegang handphone saat makan. Itu saya nggak suka tuh. Karena kita pengennya saat makan itu semuanya ngobrol gitu ya. Semuanya ada di meja, duduk dan ngobrol. Nah, itu saya komunikasikan gitu. Gimana kalau kita bikin kesepakatan? Kesepakatannya itu adalah saat di meja makan, nggak ada yang pegang gadget gitu. Kita obrolin nih, dilibatin semua keluarga gitu ya. Mau itu lagi mepet, mau itu lagi ada deadline, pokoknya ketika makan minimal makan aja 15 menit, kan nggak lama-lama ya, makan 15-30 menit. Itu nggak ada yang pegang handphone di meja gitu. Jadi anak-anak makan juga nggak sambil nonton gitu. Menurutku penting gitu, karena itu adalah satu-satunya waktu di mana kita bisa ngobrol barengan gitu sekeluarga gitu sih misalnya. Nah itu kan buat untuk keluargaku poin 2 gitu ya, di keluargaku penting dan dibutuhkan saat ini gitu. Jadi poin 2 itu terpenuhi gitu. Satu, libatkan seluruh anggota keluarga. Nah yang ketiga, jumlahnya tuh sedikit. Jangan terlalu banyak gitu ya. Misalnya cukup 3 poin aja. Misalnya yang pertama tadi, sholat tepat waktu saat azan berkumandang gitu. Yang kedua, tidak ada handphone di meja makan gitu. Lalu yang ketiga, langsung beres-beres kamar setelah bangun tidur. Misalnya 3 itu dulu aja. Nanti ketika 3 itu sudah jadi kebiasaan, nah itu boleh tuh direvisi, diganti oleh hal yang lain yang saat itu sedang jadi kebutuhan. Nah, ini diskusikan juga secara berkala, juga didiskusikan konsekuensinya apa. Misalnya, tadi ketika sholatnya nggak tepat waktu gitu ya, berarti konsekuensinya apa? Konsekuensinya nanti jadinya sholatnya nggak jamaahan, pahalanya sedikit gitu misalnya. Nah, ini nanti kita akan bahas lebih lanjut juga tentang konsekuensi ya. Lalu yang 5, nyatakan dengan positif. Nyatakan dengan positif itu berarti poin-poinnya itu nggak menggunakan kata kayak jangan gitu ya, nggak menggunakan kata tidak boleh gitu, tapi lebih ke bentuk kalimatnya yang positif gitu. Jadi kayak mengobrol bersama keluarga tanpa gadget di meja makan misalnya gitu. Terus tadi sholat tepat waktu, bukannya kayak tidak boleh terlambat sholat gitu, tapi lebih ke sholat tepat waktu saat azan berkumandang gitu misalnya. Lalu yang poin ke-6, tertulis dan ditempel di area yang bisa dilihat bersama. Kalau di keluarga saya itu biasanya di kertas asturo gitu ya, kita tulis sama-sama 3 poin misalnya yang lagi jadi kesepakatan saat itu, terus ditanda tangan. Kalau anaknya belum bisa tanda tangan, pakai cap tangan gitu ya, seenggaknya dia jadi berkontribusi terhadap kesepakatan itu. Lalu yang ke-7 tadi, evaluasi berkala. Apakah kesepakatannya berhasil berubah menjadi kebiasaan gitu ya, atau sebenarnya ada hal yang nggak berhasil nih karena ternyata nggak bisa gitu. Misalnya tadi misalnya nggak boleh, misalnya pas lagi pakai handphone gitu ya, pakai handphone maksimal 1 jam di jam tertentu, tapi ternyata tuh untuk kebutuhan sekolah lebih dari 1 jam gitu ya butuhnya pakai handphone tuh gitu, atau untuk kebutuhan kerjaan lebih dari 1 jam. Nah ini tuh boleh banget direvisi sesuai dengan tentu persetujuan dari seluruh anggota keluarga gitu sih. Jadi di sini tuh anak-anak benar-benar terlibat, dia yang ikutan bikin juga, dia yang ikutan beride gitu ya.
Jadi anak-anak seneng gitu sih. Harapannya dengan seperti itu anak-anak lebih mau untuk mengikuti kesepakatan yang sudah dibikin. Itu Mbak Irma untuk poin kedua tentang panduan kesepakatan bersama. Ya, bisa juga pernah tuh saya lihat di internet di Instagram apalagi kan masa pandemi kayak gini sekolah dari rumah ya Mbak. Kalau misal ada sampai bapaknya tuh bertindak sebagai kayak semacam kantin di sekolah. Nanti ada videonya dia belanja di kantin kalau misalkan udah selesai ngerjain tugas terus boleh belanja di kantin, uangnya uang monopoli. Kadang seru juga ya, jadi bisa main game. Iya benar itu poin-poin yang seru bener deh. Asyik main bersama anak tuh penting menurutku ya karena jadi lem pelengkap keluarga gitu sih ya, jadinya. Pelekat keluarga. Iya benar perekat keluarga benar. Apalagi dalam satu keluarga kan ada suami dan istri, ada ayah dan ibu. Jadi kan otomatis nggak hanya ibunya aja nih yang mesti jaga anaknya. Ketika ibunya juga harus mengerjakan pekerjaan rumah, jadi saling berdampingan dengan dengan pasangan ya. Dan saya mau mengingatkan nih Mbak Ana kepada para peserta yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom chat. Nanti akan dipilih 3 penanya terbaik yang nantinya akan mendapatkan hadiah dari Mustika. Dan untuk absensi silahkan diisi yang telah disediakan oleh panitia. Ya, silakan Mbak Ana lanjut. Oke, terima kasih Mbak Irma. Jadi tadi ya kita ulang kalau misalnya dari awal setelah rutinitas terbentuk, terus bikin kesepakatan gitu ya. Yang kedua jadi rutinitas dulu, terus bikin kesepakatan. Nah, terus Mbak Ana kalau misalnya anaknya melanggar kesepakatan gimana gitu ya? Kan nggak boleh ada hukuman gitu ya misalnya. Nah, ini kita masuk ke materi yang selanjutnya. Saat anak melanggar kesepakatan, apa sih yang perlu dilakukan gitu ya? Ya, saya buka dulu ya materinya di sini supaya bisa baca. Nah, kita lihat dulu gitu ya, hukuman itu apa sih? Hukuman itu kan ganjaran gitu ya, yang sering didapatkan anak ketika melakukan sebuah pelanggaran. Tadi melanggar aturan gitu ya misalnya, atau tadi misalnya dia nggak mengikuti aturan tertentu atau dia melakukan sebuah kenakalan gitu tuh biasanya kan kita suka pengen hukum gitu ya karena dulu kita waktu kecil mungkin sering dihukum gitu ya. Apa itu hukumannya, apa tuh jenis hukumannya biasanya Mbak Irma? Nggak dapat jajan, nggak boleh jajan gitu ya nggak boleh misalnya, jajan, atau duduk di pojok gitu kan. nangis di pojokan. Tadinya uang bekal jajannya 1.000 dikurangin jadi 500 misalnya. Nah, uang jajan dipotong gitu. Akhirnya pulang nggak jadi naik angkot, akhirnya jalan kaki ya kalau dikurangin kayak gitu. Ya. Bener. Nah, kenapa sih hukuman itu nggak efektif gitu ya? Kita harus tahu dulu kenapa sih hukuman ini kurang efektif. Nah, hukuman itu sebenarnya tidak memperbaiki perilaku anak seterusnya gitu karena yang timbul itu rasa takut yang sesaat aja, yang saat itu aja timbul gitu ya, dan bukannya kesadaran kenapa dia saat itu dihukum gitu ya. Kadang-kadang kan kita ketika dihukum gitu mendapatkan hukuman tuh kayak bertanya-tanya apa sih gitu, aku kan cuma salahnya gini doang gitu, rasanya pengen defensif gitu ya. Malah dia malah memberontak ya Mbak ya. Benar. Jadi secara tidak langsung mempengaruhi psikologi si kecil ya. Otomatis mempengaruhi. Jadi kayak semacam pelecehan psikologis ya. Jadi membuat si kecil tuh tumbuh kembangnya tuh jadi ngerasa dia jadi orang yang penakut. Jadi untuk menjalin hubungan sosial dengan orang lain pun juga nanti dikhawatirkan takut dalam mengambil keputusan juga ya Mbak ya? Betul, karena takut ada hal buruk atau hukuman gitu ya, hukuman atau hal buruk yang mengikuti ketika dia mengambil keputusan yang mungkin menurut dia takutnya salah gitu ya. Iya. Nah yang bisa dilakukan apa sih? Sebenarnya yang bisa dilakukan itu namanya konsekuensi. Konsekuensi itu tidak harus kita bikin gitu ya. Kadang anak tuh bisa merasakan konsekuensinya secara alami, namanya konsekuensi natural gitu ya. Konsekuensi itu lebih tepat daripada hukuman. Nah, bedanya apa sih antara konsekuensi sama hukuman gitu ya? Coba aku cek dulu di sini. Yang pertama, konsekuensi itu berhubungan dengan kesalahannya.
Kalau hukuman biasanya nggak berhubungan sama kesalahannya. Jadi ini situasinya misalnya anak tadi melanggar batas waktu penggunaan HP yang udah disepakati. Misalnya disepakati 1 hari itu cuman boleh 1 jam atau 2 jam pakai handphone yang untuk urusan hiburan gitu ya. Di luar urusan sekolah itu anak misalnya punya waktu 1 jam untuk hiburan, mau itu main game, nonton YouTube dan lain sebagainya. Ketika anak melebihi waktu itu, melanggar kesepakatan padahal dia tahu ini udah lebih nih tapi mama nggak ingetin gitu ya. Nah, konsekuensinya apa? Misalnya yang pertama berhubungan dengan kesalahan tadi, waktu penggunaan HP berikutnya bisa dikurangi gitu ya. Jadi misalnya karena sekarang waktu 1,5 jam dipakainya buat main handphone yang hiburan, akhirnya besok dia cuma punya sisa waktu 1/2 jam lagi. Gitu. Dia cuma punya sisa waktu 1/2 jam. Jadi kan itu sebuah konsekuensi alami gitu ya. Ya kan kesepakatannya 1 jam, karena hari ini pakainya 1,5 jam, berarti buat besok tinggal 1/2 jam lagi gitu. Yang nggak berhubungan dengan kesalahan apa misalnya? Kamu nih kebanyakan nonton handphone gitu. Ya udah pokoknya mama nggak akan kasih kamu makan cemilan yang kamu suka sampai seminggu gitu. Kan itu nggak ada kaitannya sebenarnya gitu ya. Anak juga jadinya nggak, apa sih kok apa nyambungnya gitu ya. Aku salahnya apa misalnya anak numpahin air terus dihukumnya dikurung di kamar mandi gitu misalnya, kan nggak ada kaitannya gitu ya. Iya betul. Jadi harus yang ada kaitannya ya dia ngambil lap untuk membersihkan, itu konsekuensi gitu. Tapi kalau yang bentuknya hukuman tuh biasanya nggak ada kaitannya, Mbak Irma. Jadi mengajarkan tanggung jawab juga ke anak ya. Misalkan dia menumpahkan air, ya udah tolong ambilin lapnya gitu ya. Jadi dia juga ada tanggung jawab untuk membersihkan apa yang telah dia perbuat gitu ya Mbak ya. Betul. Terus yang kedua tadi memberikan pengalaman belajar. Memberikan pengalaman belajar. Kalau misalnya tadi situasinya masih tentang anak melanggar penggunaan HP gitu ya. Gimana nih konsekuensinya? Berarti supaya nggak kebablasan, anak harus setting dulu nih alarm sendiri gitu ya. Dia harus sebelum main game, dia setting alarm nih 1 jam. Nanti kalau alarmnya udah bunyi, tidit-tidit, berarti udah selesai gitu. Nggak ada babi ibu, nggak ada harus diingetin gitu ya, nggak ada apa gitu ya. Pokoknya setelah 1 jam alarmnya nyala itu sudah selesai. Nah, yang tidak memberikan pengalaman belajar apa? Misalnya nih kita suka sering lihat di kartun-kartun gitu ya, menulis aku tidak akan melanggar lagi sampai penuh 1 papan tulis gitu. Itu kan nggak ada kaitannya dan nggak ada memberikan pengalaman belajar. Atau misalnya dihukum duduk di pojokan menghadap ke tembok gitu, kan nggak ada pengalaman belajarnya sebenarnya. Gitu. Lalu yang ketiga tuh ini poin yang penting, tetap menghargai anak. Nggak dibentak, nggak diancam, nggak diaduin ke bapaknya. Terkadang jadi ancaman ya. Nanti diaduin loh sama bapak kamu pas pulang kerja. Misalnya gini, anak tadi ya menumpahkan makanan atau menumpahkan minumannya gitu ya. Dia udah mendapatkan konsekuensi dengan dia suruh bersihin sendiri. Kan sebenarnya udah selesai ya sampai situ ya. Dia udah dapat konsekuensinya, kesalahannya dia sudah tahu kesalahannya, dia udah perbaiki. Terus ketika ayahnya pulang, kita aduin. Ya, tadi masa kakak tumpahin makanannya, jadi aja berantakan apa segala macam. Kan anak jadinya terluka ya. Loh kan aku tadi udah perbaiki kesalahanku, kok aku masih diungkit-ungkit sih gitu, kok masih diadu-aduin sih gitu di depan anak gitu ya. Jadi baiknya disampaikan yang positif ya. Ayah tadi anak itu ya gitu, bantu tadi bunda bersihin. Tadi adik waktu tumpahin adik udah bisa loh bersihin. Iya, gitu, justru malah memberikan apresiasi kepada anak gitu ya. Benar gitu. Dan kalaupun enggak misalnya ya nggak usah disampaikan di depan anaknya dan dengan tujuan untuk mengadukan gitu ya. Benar tadi. Jadi tujuannya sih semua kembali ke niat gitu ya Mbak Irma gitu. Kalau kita niatnya untuk ngaduin ke suami, kita karena kita mungkin nih kita pengen dilihat sama suami, ternyata ngurus anak tuh susah loh gitu kan, kadang gitu ya. Ini aku sih sebenarnya bukan kita sih, aku itu sebenarnya. Pengalaman pribadi ya Mbak Curcol. Susah loh ngurus anak tuh, kamu tuh harus tahu gitu ya. Pengen kayak gitu kan sebenarnya. Tapi ya itu karena itu sebenarnya memenuhi kebutuhanku, bukan kebutuhan anak kan sebenarnya. Itu memenuhi kebutuhanku untuk diakui sama pasangan gitu ya, bukan memenuhi kebutuhan anak. Jadi itu sih harus selalu kita ingat sebagai orang tua.
Terus yang terakhir nih harus masuk akal Mbak Irma kalau konsekuensi itu gitu. Misalnya anak melanggar batas waktu penggunaan HP karena dia waktu pakai HP tuh dia sendirian di kamar jadi nggak ketahuan. Ya udah berarti untuk selanjutnya kamu pakai handphonenya harus di tempat di mana mama bisa lihat gitu. Supaya nanti ketika alarmnya bunyi, mama bisa bantu untuk ingetin kamu. Gitu. Nah, yang nggak bakal gimana? Pokoknya HP-nya ditempel, biar nggak geser kemana-mana gitu ya misalnya. Gitu, itu kan jadinya nggak masuk akal gitu ya kalau kayak gitu. Kayak misalnya, kalau misalnya anak marah-marah gitu di mall, mama tinggalin, biarin. Kan nggak mungkin, kan nggak masuk akal. Sebenarnya kita nggak mungkin ninggalin anak kan di mall kan. Anak akan menyadari itu. Oh, itu kan ancaman kosong, nggak mungkin lah mama ninggalin aku gitu ya. Itu makanya jadinya nggak efektif. Harus kan anak yang lucu dan menggemaskan kata. Kadang juga gitu. Terkadang ketemu juga di tempat publik ya, kadang juga diancamnya, awas loh jangan macem-macem, jangan lari-larian, nanti dimakan loh sama om-om yang gede. Kadang tuh yang nggak make sense gitu loh. Emang om gede bisa makan anak gitu kan. Kan bener, nggak masuk akal kan ketika dia akhirnya menyadari bahwa tidak mungkin si om gedenya ini bisa memakan dia, jadinya kan ya udah aku lari-lari aja tuh nggak ada konsekuensinya gitu kan sebenarnya. Gitu sih Mbak Irma kalau misalnya terkait dengan apa sih yang bisa dilakukan selain memberi hukuman gitu ya, karena tadi sebenarnya anak tuh udah bisa kok dapat konsekuensi alami gitu ya, dan kalaupun konsekuensi yang dibuat itu harus memenuhi poin-poin ini tadi, berhubungan dengan kesalahannya, terus juga memberikan pengalaman belajar, tetap menghargai pribadi anak, dan tadi masuk akal, make sense gitu ya sih konsekuensinya. Gitu. Ini masih ada 2 poin lagi, masih kuat ya Bapak Ibu ya. Ini udah beberapa penanya udah masuk di kolom chat, nanti kita jawabnya nanti setelah akhir sesi aja atau mau? Insya Allah nanti setelah sesi. Ini juga jangan khawatir ya. Nanti materinya itu akan bisa diakses gitu ya. Nanti juga akan diberikan juga melalui email, terus materi yang akan diberikan itu PPT ini, dan juga link menuju materi disiplin positif yang lebih lengkap. Jadi supaya bisa tahu nih, oh apa sih sifat bawaan, oh tentang ini nanti akan bisa dilihat gitu. Yang tadi Mbak Ane bilang tentang tahapan perkembangan anak tuh apa sih? Gitu nanti bisa dilihat juga gitu. Jadi lebih terperinci ya Mbak ya. Jadi karena kan kalau misalnya sekarang waktu kita 2 jam nggak bisa semuanya saya jelasin ya ibu-ibu gitu. Jadi nanti bisa belajar sendiri untuk melengkapi pemahamannya gitu. Iya. Oke, lanjut nggak nih Mbak Irma? Lanjut Mbak. Masih kan para ibu di sini kan juga masih penasaran ya. Terus gimana nih caranya supaya nggak sampai memberikan hukuman yang istilahnya tidak seimbang, tidak selaras dengan yang konsekuensi dengan tindakan yang telah anak perbuat itu apa aja kira-kira. Terus apa sih gimana caranya supaya kita tuh nggak sampai ngancem anak ketika menerapkan disiplin seperti itu. Oke, nanti aku lihat dulu di sini. Aku mau buka materi yang tentang ancaman. Nah, yang materi selanjutnya itu kalau tadi tentang hukuman gitu ya, apa yang bisa dilakukan untuk menggantikan hukuman itu adalah tadi konsekuensi yang memenuhi poin-poin tersebut. Coba direfleksikan nanti di rumah gitu ya, yang selama ini kemarin saya lakukan tuh termasuknya hukuman atau sebenarnya sudah baik gitu ya, sudah konsekuensi, cuman perlu lebih konsisten aja, atau cara bicaranya perlu lebih baik gitu ya, lebih sabar gitu misalnya. Itu kan kita sebagai orang tua perlu terus belajar ya, salah satu cara belajarnya tadi refleksi. Oh, hari ini tuh saya ngapain aja ya ke anak gitu. Besok yang bisa dilakukan lebih baik apa? Itu sih yang bisa kita lakukan gitu ya. Karena ya tadi sebagai orang tua kan nggak bisa resign, tapi selalu ada kesempatan kedua gitu ya. Selalu ada waktu untuk memperbaiki diri di keesokan harinya. Nah, yang selanjutnya kita akan masuk ke materi tentang ancaman. Kenapa sih ancaman itu perlu dihindari gitu ya? Ancaman itu kan adalah tindakan menakut-nakuti anak yang
apa ya, meninggalkan perasaan takut dan trauma gitu pada anak yang sama mirip dengan hukuman biasanya. Efeknya ya, efek psikologisnya tuh antara ancaman dan hukuman tuh mirip nih. Nah, seperti halnya hukuman, ancaman itu memperkuat motivasi eksternal anak. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, itu karena takut dapat hukuman atau takut nanti terjadi sesuatu gitu ya, karena diancam. Nah, anak mau melakukan sesuatu karena hal di luar dirinya, bukan karena motivasi internal, yaitu sadar dan paham apa yang dilakukan adalah untuk kebutuhan dirinya nih sebenarnya gitu ya. Apapun yang mama bilang tuh sebenarnya kan buat kebutuhan diri dia gitu. Cuman karena disampaikannya dalam hukuman atau ancaman, jadinya dia nggak ngerti, yang tertangkap hanya rasa takutnya gitu. Nah, ancaman nggak efektif dan menumbuhkan ketidakpercayaan antara anak ke orang tua. Misalnya, jika anak nggak mau makan, orang tua ngancem nih, nggak akan ngajak nonton ke bioskop selamanya. Terus, keesokan harinya, karena mamanya lagi pengen nonton sesuatu, anaknya nggak mungkin ditinggal, terus diajak. Anaknya jadinya inget, kata mama, kalau aku nggak mau makan, nggak boleh nonton bioskop. Kok aku sekarang diajak nonton bioskop? Ya udah, berarti aku nggak apa-apa dong nggak makan, misalnya ya. Anak tuh pinter loh Bapak Ibu. Jadi dia pasti inget gitu ya. Kayak suka pada kritis juga ya Mbak ya. Bener, apalagi ngomentarin anak-anak zaman bundanya. sekarang. Misalkan nyanyi, ih kok bunda nyanyi, katanya nggak boleh nyanyi dangdutan gitu. Iya bener. Gitu Katanya sih. nyanyinya harus nyanyi-nyanyi yang lagu anak-anak, kok bunda nyanyinya dangdut lagu dewasa, padahal memang bundanya udah dewasa ya. Itu bisa sih dikasih tahu kan, itu kan bunda kan udah besar gitu sebenarnya ya, tapi kan ya seperti itulah gitu. Jadi anak tuh sangat kritis gitu, apalagi kalau kita menumbuhkan gitu ya rasa kritisnya ini gitu dengan tidak langsung marahin gitu, karena kan penting ya anak bisa kritis tuh ya sebenarnya gitu, karena orang tua juga nggak selalu sepenuhnya benar gitu, anak juga boleh kok mengkritik orang tua gitu ya, supaya kita juga ada yang ngingetin gitu. Sebenarnya aku juga paling sering nih diingetin sama anakku gitu, mama katanya mama nggak mau marah-marah lagi gitu kan biasanya. Saya masih loh marah-marah Bapak Ibu ya kalau misalnya lagi capek. Nah biasanya kalau anak saya ingetin, aku bilang, oh iya ya gitu. Ngapain ya kita, gimana kalau kita bikin teh manis gitu biar mama lebih tenang gitu. Jadinya gitu sih, jadi lebih malu sih jadinya ya gitu karena diingetin sama anak. Nah, kita mau masuk ke ancaman nih Mbak Irma. Jadi apa sih yang disebut dengan ancaman tuh kayak gimana sih gitu. Kadang-kadang kita nggak sadar kalau kita lagi ngancam. Nah, yang masuk ke ancaman itu yang pertama, seolah memberikan pilihan. Ayo adek, mau mandi sekarang atau mama tinggal? Itu kan kayak memberikan pilihan ya. Sebenarnya kan yang nggak mungkin juga ditinggal gitu ya. Jadi kalau misalnya ancaman itu tadi seolah memberikan pilihan tuh sebenarnya merupakan ancaman gitu. Yang bisa dilakukan apa sih selain ini gitu ya? Ya bisa dilakukan adalah memberikan pilihan yang sebenarnya gitu. Jadi kakak mau mandi sekarang sebelum makan atau nanti makan dulu baru mandi. Itu kan dua-duanya sebuah pilihan yang bisa dilakukan. Kalau misalnya mandi ya, sekarang atau ditinggal kan nggak mungkin ditinggal gitu, nggak mungkin juga dia sendirian di rumah gitu kan. Ya. Gitu. Jadi harus make sense dua-duanya dan dua-duanya menguntungkan anak. Maksudnya dua-duanya tuh ya anak tuh nggak jadi yang salah satunya dirugikan gitu ya, atau misalnya anak seakan-akan mendapatkan hukuman, tapi ya dua-duanya tuh ya bisa dilakukan, nggak apa-apa gitu, dua-duanya nggak apa-apa dilakukan gitu. Misalnya kakak mau makan sekarang gitu ya, mama masakin atau makannya nanti, mama masakin apa yang kamu mau gitu kalau makannya sekarang, atau makannya nanti tapi ya udah yang ada aja karena mama nggak akan sempat masak lagi gitu misalnya. Kan dua-duanya masuk akal dan ada alasannya gitu. Kenapa kalau makannya nanti aku jadi nggak dapat makanan favoritku ya karena mama udah nggak sempat, mama harus ngerjain yang lain gitu. Jadi ada reasoningnya gitu ya, ada alasannya. Terus yang kedua tadi, yang kedua adalah menyalahkan dan menuduh. Pasti kakak deh nih yang bikin adek nangis gitu ya.
Itu dilema anak yang baru punya Dilema bayi, dua terus anak. dilema 2 anak, yang satu baru lahir, baru Hmm. balita, yang satunya lagi udah umur sekitar 6 tahunan. Pasti kakaknya yang dijadiin tumbal kadang ya sama si Betul, bunda. betul. Itu sering ya. Tapi sebenarnya yang bisa dilakukan apa sih gitu? Selain menyalahkan dan menuduh gitu ya, yang bisa dilakukan bertanya sih. Tadi kejadiannya kayak gimana gitu misalnya. Observasi dulu ya Mbak berarti ya. Terus ditanya versinya anak tuh apa gitu. Oh gitu. Nanti dengerin ceritanya anak terus ya udah gitu. Apa yang bisa dilakukan gitu. Kadang bisa juga ajak anak diskusi gitu ya. Kalau menyalahkan dan menuduh tuh ini juga bentuk ancaman gitu ya. Anak tuh jadi ngerasa, loh kok aku gitu. Kadang kan adiknya gitu yang salah sebenarnya gitu ya. Orang adik kok yang jalannya sembarangan. Oke, terus yang ketiga bentuk sarkasme itu juga ancaman. Kayak, iyalah kamu gak mau makan, kamu kan udah masak seharian. Itu kan sarkas ya. Sarkas tuh sindiran kalau misalnya mungkin taunya nyindir. Oh iya capek banget ya maunya tiduran terus. Iyalah seharian udah kerja, udah ngepel, udah nyapu gitu. Itu kan nyindir ya. Itu menumbuhkan apa ya rasa kita tidak menghargai anak gitu ya jadinya. Itu terus yang keempat itu yang bentuknya ancaman adalah pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris tuh kayak kenapa sih mama tuh harus selalu ngingetin gitu, kenapa sih gitu kan. Kita tuh kalau anaknya bales pasti marah kan kalau misalnya pertanyaannya kayak gitu ya. Anaknya langsung mau nangis di pojokan, ih mama nyalahin terus, bundanya udah keluar tanduk soalnya. Benar, dan ternyata tuh ini pertanyaan retoris seperti ini tuh juga bentuk ancaman gitu Mbak Irma, kadang kan kita nggak sadar gitu ya. Terus yang kelima itu memberikan peringatan, itu juga salah satu bentuk ancaman. Keseringan bilang, hati-hati dong gitu, hati-hati nanti malah hati-hati nanti ini, hati-hati jatuh. Nah itu kalau terlalu sering malah bikin anak takut untuk ngapa-ngapain gitu, karena itu efeknya mirip dengan kalau kita mengancam anak gitu ya. Jadi yang bisa dilakukan apa? Kita ya observasi, bantu anak, didukung gitu ya. Kalau misalnya anaknya masih kecil nih, lagi belajar naik tangga, ya udah kita temenin aja gitu. Ada di dekatnya gitu, nggak usah yang kayak hati-hati apa gitu. Nah itu kan, jadi kan nanti kalau misalnya kita temenin, anak percaya diri. Oh aku bisa nih gitu, lama-lama makin sering dia akhirnya beneran bisa naik tangga sendiri gitu. Mungkin terus lebih diberi pesan-pesan ini ya Mbak ya, mungkin lebih diberikan kayak semacam kalimat-kalimat semangat gitu ya, dan pesan-pesan nanti kalau misalkan adik mau pergi ke sini nanti jangan lupa begini ya, begini mungkin seperti itu kali ya. Benar, atau kalau kayak misalnya mama di sini ya kalau perlu dibantuin. Iya, gitu. betul. Aku Jadi di sini anak ya juga, gitu. Anak juga jadi merasa aman, terus ketika nanti dia bertindak pun juga dia udah merasa pede nih karena udah dibekelin sama orang tuanya. Oh iya, kata bunda kan aku kemarin mestinya habis dari sini ke sini gitu ya. Jadi jadi ngerasa dia udah pede dan anak itu daya ingatnya sangat cukup kuat ya ternyata ya. Jadi kalau misalkan dikasih tahu sama bundanya pun kadang dia suka ingat, oh ya kata bunda kan kemarin aku nggak boleh makan permen, jadi aku mendingan jangan deh gitu. Jadi mereka lebih merasa baik lagi kayak ketika aku tuh nggak boleh makan permen karena aku waktu itu pernah makan permen banyak, sakit gigi, aku sakit perut atau sakit gigi, itu nggak enak banget rasanya. Itu kan berarti udah dalam diri ya gitu, dia udah sadar secara sendiri kalau dia makan permen yang terlalu banyak tuh dia akan sakit gitu. Gitu Mbak Irma. Nah, yang terakhir nih memberikan label kayak iya sih nggak gampang kan jadi anak pemberani tuh susah gitu. Misalnya anaknya takut naik plesetan gitu ya. Iya emang kalau kamu nggak bisa ya berarti kamu nggak berani gitu misalnya. Iyalah kamu kan kalau misalnya mau jadi anak pinter tuh harus nurut sama mama gitu misalnya. Berarti kalau sekarang belum pinter dong ya, nggak pinter dong adik gitu. Misalnya kayak gitu kan, itu memberikan label-label yang sebenarnya nggak perlu gitu ya. Nah ini ancaman-ancaman ini perlu dihindari, bentuk-bentuk ancaman boleh disadari, tadi kembali direfleksikan gitu ya, mana sih yang paling sering dilakukan sama ayah ibu di sini gitu ya. Dan kalau bisa
dicari alternatifnya. Tadi sudah sempat disebutkan juga ya, kalau kayak memberikan peringatan, daripada diberikan peringatan, kita kasih dukungan gitu. Mama ada di sini kok, kalau butuh nanti bilang aja ya gitu misalnya. Itu tadi seolah memberikan pilihan yang bisa dilakukan, ya berikan pilihan yang beneran gitu, yang dua-duanya bisa dilakukan. Nah, lalu untuk yang selanjutnya adalah tentang iming-iming. Kita mau habisin dulu ya Mbak, supaya bisa masuk ke tanya jawab. Iya, Mbak. Kita mau masuk ke materi iming-iming. Aku buka dulu nama nih. Iming-iming. Ini sambil nyontek ya, suka karena di layar agak susah nih lihatnya. Jadi aku lihat sini. Oke. Nah, iming-iming atau sogokan atau reward, biasanya kita bilangnya ya, itu nggak menumbuhkan kesadaran anak untuk membentuk perilaku baik. Kenapa gitu ya? Karena iming-iming ini kalau misalnya sudah dicapai, biasanya eskalatif bentuknya. Sekarang bisa misalnya, adek ayo dong, nanti mama... ada bebegik ya nangis. Bebegiknya kan nanyain, Ijar kenapa ya nangis? Boleh di-mute? Bentar ya. Oke. Nah, misalnya hari ini gitu ya, kalau misalnya berhasil menghabiskan makanan, dapatnya permen. Besok ketika dia berhasil atau seminggu kemudian dia berhasil menghabiskan makanan, dia udah nggak mau lagi permen 1, maunya permennya 2. Karena dia merasa berhasil. Itu akan terus gitu ya, akan terus meningkat. Karena apa sih? Karena iming-iming ini biasanya adalah tujuan utamanya untuk mengontrol anak gitu ya. Dari orang tua ingin anak berperilaku tertentu, makanya kasih iming-iming atau nyogok sih kita biasanya bilangnya gitu ya. Ayo dong deh, jangan nangis. Nanti papa bawa ke Indomaret gitu ya. Ini ayah suamiku sering nih. Papa Indomaret nih. Papa tuh paling gampang banget buat nyogok ya. Apalagi kan kalau bundanya ngelarang es krim, tapi papanya ternyata ngebolehin es krim, akhirnya ke Indomaret beli es krim. Nanti jadinya papa ibunya yang berantem ya. Iya, itu dia. Nah, jadi kalau misalnya kenapa sih nggak efektif gitu ya? Saat ini anak mungkin patuh gitu karena ada yang dia suka, tapi nggak tahu tuh besok tuh bisa aja anak aku kan lagi nggak mau permen gitu, jadi aku nggak butuh, nggak usah lah. Misalnya kemarin diiming-imingi permen terus aku bilang nggak usah lah, aku ya udah nggak usah makan aja karena aku lagi nggak pengen permen gitu, jadinya kan nggak berhasil gitu ya iming-imingnya. Terus apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Yuk kita refleksi sama-sama. Nah, yang bisa kita lakukan itu untuk mengganti iming-iming atau sogokan itu adalah bentuknya dukungan. Tapi kita harus kenali dulu yang termasuk sogokan tuh kayak gimana sih gitu ya. Nah, yang pertama iming-iming atau sogokan itu anak fokus pada faktor menyenangkan di luar dirinya atau faktor eksternal. Misalnya nih saat anak menolak mengerjakan tugas gitu ya. Ini yang bentuknya iming-iming kayak gini. Ayo deh, tinggal 1 lagi. Kalau nanti selesai, kamu mau dibeliin apa deh, mama beliin gitu. Itu kan kita mengontrol anak supaya anak menyelesaikan tugas gitu ya. Terus nanti anak bisa milih pengen dapat apa gitu ya. Itu juga nanti anak jadinya fokus, oh ya udah kalau aku selesain karena nanti aku dapat sesuatu gitu. Nah, kalau apa yang bisa dilakukan untuk mengganti itu ya bentuknya dukungan gitu ya. Menumbuhkan kenikmatan dari dalam diri anak dan berhubungan dengan diri anak atau internal. Misalnya bentuknya dukungan kayak gimana sih? Wah dek, sedikit lagi nih, tinggal 1 ya tugasnya. Kamu perlu apa? Mama temenin ya di sini gitu. Mau mama bikinin ini dulu nggak? Misalnya misalnya bikinin es teh manis dulu atau gimana gitu. Jadi bentuknya tuh dukungan, bukan dijanjikan di awal kalau dia akan mendapatkan sesuatu gitu. Jadi bisa juga dia dapatkan saat itu gitu ya, sebelum tugasnya selesai dia bisa dapat juga dukungannya gitu. Karena jadi tercipta ya bondingnya ya Mbak ya. Karena kan bondingnya jadinya tercipta, oh mama tuh bantuin aku nih gitu. Walaupun bentuknya mungkin bukan mengerjakan tugasnya dia gitu ya, tapi lebih ke apa yang bisa mama bikin misalnya pendampingan mama ya bikin piring gitu ya misalnya, yuk kita makan sama-sama sambil ngerjain tugas gitu kan. Bukan berarti jadi ayo dek kamu
kerjain dulu tugasnya nanti biar dapat pisang goreng, kan gitu enggak. Ini tuh kalau kenapa sih iming-iming ini berdampak negatif gitu ya, Negatif. karena anak tuh jadinya percaya kalau cintanya orang tua itu ada Sebatas materi syaratnya. ya. Oh, atau Ada syaratnya. Dia harus melakukan sesuatu dulu supaya orang tua sayang sama dia. Kan kita nggak mau ya, kan kita pengennya anak tahu kalau mau dia salah kan, mau dia enggak kan kita sayangnya tetap gitu ya. Itu sih Mbak Irma gitu, efek jangka panjangnya gitu ya. Oh ya. Nah, lalu yang kedua tadi, iming-iming itu apa sih? Iming-iming itu biasanya tadi dijanjikan sebelum perilaku untuk mengontrol anak. Gitu. Sementara kalau dukungan itu biasanya spontan karena kita lagi pengen ngasih aja gitu, kita lagi seneng aja. Papa tadi lihat ini nih gitu, lihat buah semangka, terus papa ingat gitu, kamu tuh suka semangka, jadi papa beliin deh gitu. Nah itu kan bentuknya spontan. Kalau iming-iming kan misalnya, ayo deh kamu ini dulu, nanti kita beli semangka sama-sama gitu. Beda ya, kelihatannya bedanya ya gitu. Jadi kalau iming-iming tuh di awal karena dan harus ada syaratnya, anak ngapain dulu sampai dapat itu. Kalau dukungan nggak harus anak ngapa-ngapain dulu gitu, emang bentuk cintanya orang tua aja sebenarnya gitu. Lalu yang ketiga, melabel anak secara global. Wah, kamu keren, kamu hebat banget, pinter banget anak papa, paling pinter sedunia. Tapi dia nggak tahu sebenarnya aku tuh kerennya ngapain sih, aku tuh kerennya dalam hal apa gitu ya. Nah yang bisa dilakukan apa? Berikan dukungan yang lebih spesifik. Wah, bagus ya gitu. Sekarang kakak gambarnya udah lebih rapi, mengguntingnya udah enggak mencong-mencong gitu misalnya. Atau keren nih, kakak sekarang tugasnya udah selesai tepat waktu. Atau enggak, wah kakak bagus nih, sekarang tiap azan mama lihat kakak langsung ambil wudhu terus langsung sholat gitu misalnya. Itu bentuknya dukungan. Kalau misalnya bentuknya tadi global atau cuman keren doang, hebat doang, anak juga bingung. Apa sih gitu? Apanya nih yang keren gitu ya? Apanya nih yang keren? Yang mana nih? Jangan-jangan yang tadi aku numpahin yang keren. Malah jadi salah tafsir. Jadi lebih ke diarahin ya. Ini di mana nih, bagian mana nih kerennya yang keren, kenapa? gitu. Keren yang mana? Yang perilaku yang mana yang keren gitu? Perilaku yang mana yang hebat gitu ya? Terus yang terakhir itu sogokan itu biasanya diberikan hanya saat anak sukses. Kalau anaknya nggak berhasil, anaknya gagal, nggak jadi dikasih kan biasanya. Nah, kapung itu diberikan di berbagai situasi, termasuk ketika anak gagal, gitu. Jadi kayak, Mama tahu kok banyak ya tugasnya, pasti capek banget ya kamu ya, gitu. Perlu nggak kita break dulu deh 5 menit, jalan kaki yuk sama-sama, gitu misalnya. Nanti kita habis itu Mama temenin lagi untuk ngerjain tugasnya, gitu. Jadi kerasa kan ya kehangatan ya, gitu, ikatan emosionalnya juga terjalin. Benar ya, gitu. Ada orang tua tuh ada di situ buat mendukung gitu, bukan untuk memberikan syarat-syarat tertentu supaya dia dicintai gitu ya. Dan anak juga merasa diakui ya Mbak ya, merasa diapresiasi. Diakui sebagai anak. Mama tuh cuma sayang sama aku kalau aku tuh ranking 1 gitu kan, jangan sampai kayak gitu kan ya. Iya. Kasihan gitu, kalau kayak Mama tuh pengen aku ranking 1 karena apa sih gitu misalnya gitu ya, karena seneng loh gitu, berusaha sekuat tenaga tuh gitu, berusaha gitu karena kan sebenarnya ranking juga ya buat apa sih, nggak penting-penting amat kan ya, yang penting dia udah berusaha gitu, dia udah belajar sekuat tenaga, dia udah konsisten, udah rutin belajarnya dan segala macam. Ketika hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi gitu ya, udah di luar kontrol kita sebenarnya gitu. Yang lain aja ada anak lain yang memang sama orang tuanya tadi disogok-sogok, akhirnya jadinya belajarnya lebih semangat gitu, tapi mungkin tapi kan itu tidak menumbuhkan kemandirian yang menjadi tujuan utama kita ketika menerapkan disiplin. Gitu Mbak Irma. Menarik sekali Mbak materi Ana. Tentang disiplin. Benar-benar dikupas secara kalau tajam. Terlalu heavy, kalau terlalu berat, tapi memang untuk disiplin ini tuh nggak bisa sepotong-sepotong gitu ya.
Iya, dan perlu ini belajarnya materinya keseluruhan. berkelanjutan ya Mbak ya, karena Betul. ya materinya berkelanjutan dan juga butuh pemahaman secara terperinci lagi ya Mbak ya, karena mendidik anak ini ya memang butuh ekstra sabar, ekstra belajar, terus butuh pendampingan juga dari pasangan atau suami, bahkan dari kakek nenek yang ada di rumah gitu. Betul. Nah Mbak Ana, ini udah banyak ya pertanyaan dari para peserta. Pilihin ya Mbak Irma, aku udah nggak Nanti- bisa lihat pertanyaannya. Ya, aku akan nanyakan, semoga waktunya cukup karena kita Baik. acara ini sampai sekitar jam 11 ya. Ya. Saya akan coba membacakan pertanyaan satu persatu, dan dari pertanyaan ini ya kami akan pilih pertanyaan terbaik, 3 orang penanya terbaik. Saya coba bacakan dulu dari satu orang atas nama, namanya juga Irma juga nih Mbak, sama kayak saya. Wah, Mbak Irma juga sama. Assalamualaikum, mau nanya Kak, bagaimana sih ngembaliin disiplin anak di masa pandemi? Padahal sebelumnya mereka disiplin loh, misal jam tidurnya yang jadinya teratur, jadi nggak teratur, dan terlalu banyak interaksi dengan gadget. Ya. Padahal sebelumnya mereka bisa disiplin, terima kasih. Ya, monggo Mbak dijawab. Oke, terima kasih. Ini ibu-ibu di sini juga di Mustika, anggota Mustika ada juga psikolog gitu ya, ada Mbak Aisyah, ada Mbak Aisyah. Jadi nanti Mbak Aisyah kalau misalnya ada yang kurang dari jawabanku, mohon untuk ditambahkan ya. Nah, tadi gimana untuk mengembalikan disiplin saat pandemi? Sebenarnya apa sih yang berubah saat pandemi? Yang berubah kan rutinitasnya sebenarnya. Ketika sebelum pandemi, anak punya rutinitas bangun tidur, mandi, pergi sekolah, pulang sekolah misalnya main dulu, habis itu ngerjain PR, habis itu ngaji misalnya, terus sholat maghrib gitu kan, udah ada. Ketika dia punya kegiatan sekolah biasanya lebih terbentuk rutinitasnya ya Mbak Irma. Nah, ketika belajar di rumah dan rutinitasnya tidak dipertahankan, pasti akan berantakan semuanya sebenarnya. Ada pelonggaran jadinya Mbak ya. Benar, karena dari orang tua pun mungkin juga ya tadi harus ngajarin, energinya jadi jauh berkurang, paham banget nih gitu. Pasti juga jadi capek karena harus double jadi guru, double jadi tukang masak, bersih-bersih gitu ya. Nggak digaji ya salah ya? Nggak digaji. UMR pun enggak gitu kan. Nah, ya, jadi memang yang bisa dilakukan apa? Kembalikan rutinitasnya. Jadi itu kuncinya tadi, modal dasarnya gitu ya. Kalau misalnya tadi misalnya gimana ya caranya? Oh ya udah kalau gitu kita bikin jadwal sama-sama sama si kakak gitu ya. Nanti pagi bangun tidur, terus ngapain? Nanti jam segini sampai jam segini misalnya sekolah online. Terus setelah sekolah online ngapain gitu, dan itu bisa aja misalnya biar anaknya ingat ditempel jadwalnya gitu. Anak kan suka harus gitu ya, suka harus ditempel lah di kulkas atau ditempel lah di mana biar tahu sekarang tuh waktunya ngapain sih gitu. Oh aku tuh punya waktu main game tuh cuman jam segini sampai jam segini gitu misalnya. Jadi kan kita juga lebih gampang ngingetinnya gitu. Dek sekarang waktunya ini loh gitu. Dek sekarang waktunya ini gitu. Jadi ketika rutinitas itu kembali, insya Allah akan lebih mudah untuk mengembalikan tadi pola disiplinnya gitu ya. Setelah tadi rutinitas sudah ada, terus juga tadi bikin kesepakatan lagi. Kalau rutinitas sudah ada, bikin kesepakatan. Waktu main gamenya berapa lama sih setiap harinya jatahnya sebenarnya gitu. Nanti kalau misalnya kelebihan gimana gitu. Kayak tadi misalnya kalau kelebihan ya berarti besoknya berkurang waktunya buat main gamenya gitu sih. Jadi kembali ke step 1 gitu ya Mbak Irma yang tadi bertanya selain Mbak Irmawati. Iya, soalnya kan Kembalikan apalagi sekarang sudah mulai bertahap ya Mbak ya, masuk sekolah tatap muka. Jadi kalau untuk mengembalikan kedisiplinan yang dulu tuh memang susah-susah gampang ya, apalagi kan harus dari awal pandemi kita. lumayan lama 2 tahunnya. Jadi bisa menerapkan tips-tips yang tadi Mbak Ana katakan, yaitu membuat jadwal, terus kalau bisa ditempel di kamar ataupun di kulkas. Mungkin bisa dipakai dia hias sendiri gitu kan. Ikon-ikon kartun yang lucu favoritnya dia. Biasanya kan lebih semangat ya, misalkan dia favorit sama Spider-Man yang lagi happening tuh ya kan. Benar. Ya, jadi dia ngerasa memiliki ini jadwal yang aku bikin, jadi aku juga harus gitu ya mengikuti ini. Terus misalnya dibikinin alarm.
tiap jam berapa gitu. Oh, tiap alarm ini nyala berarti waktunya apa gitu. Kan kalau kayak sholat ada alarmnya sendiri ya, azan ya gitu. Nggak usah pasang alarm, ya udah tiap azan ya udah berarti tiap azan wudhu langsung sholat gitu kan. Gitu sih. Kalau bisa itu ya dilakukan bersama-sama Bunda ya kalau di sholat. Itu lebih baik lagi. Ya, berikutnya Mbak Ana, pertanyaan dari Mbak Ibu Titik Mariuni, gimana sih contoh kesepakatan keluarga untuk diterapkan pada anak laki-laki yang berusia 10 sampai 11 tahun, berarti sekitar 5 atau 6 SD ya, 5 atau 6 SD ya. 10-11 tahun tuh berarti main itu Mbak. Nah, iya. Aku punya teman baru langsung. Lagi senangnya apa ya? Biasanya Mobile Legend, Free Fire gitu ya kalau sekarang anak-anak game online. Bilangnya lagi nyari materi diskusi buat sekolah, ternyata lagi game online ya. Benar. Nah, tadi kalau misalnya kita kembali ke panduan kesepakatan, aku sambil share deh biar ingat ya. Baik. Panduan kesepakatan. Aku cari dulu. Nah, hilang. Nah, ini. Sebenarnya kalau untuk usia tertentu gitu nggak ada bedanya sih. Stepnya akan tetap sama gitu. Paling bukan bentuk sih. Kesepakatannya aja, poin kesepakatannya aja yang perlu disesuaikan gitu ya dengan usianya anak. Tadi misalnya, nih yang lagi poin 2 nih, yang penting dan dibutuhkan saat ini apa? Misalnya yang jadi masalah nih, yang saat ini sedang jadi masalah, anaknya kebanyakan waktu gawainya gitu ya, waktu screen time-nya terlalu banyak. Itu kan berarti yang saat ini sedang penting, yang saat ini sedang dibutuhkan tuh itu misalnya. Terus apalagi? Karena tadi waktu mainnya kelebihan, akhirnya jadinya tidurnya kemalaman, akhirnya bangunnya kesiangan. Ini biasanya paling sering ya, kayak gini. Gitu. Ya udah 3 poin itu yang bisa dilakukan gitu ya, dituliskan. Ayo yuk kita ajak ngobrol gitu. Mama ngeliat kakak misalnya kakak atau adik nih waktu gadgetnya terlalu lama gitu ya. Kalian tahu nggak kenapa gitu? Kalau misalnya waktu gadgetnya terlalu lama tuh nanti efeknya apa? Itu diajak ngobrol dulu gitu ya. Misalnya nanti matanya sakit, jadinya harus pakai kacamata gitu misalnya. Terus jadinya tadi bangunnya kesiangan karena malamnya terlalu lama mainnya gitu kan. Jadi itu didiskusikan dulu, kenapanya dulu. Supaya anak paham, oh ini tuh urgent loh, ini tuh penting loh untuk dilakukan saat ini gitu ya. Nah, terus apa kita kasih alternatif gitu ya? Ya udah kita yuk sepakati yuk gitu. Misalnya, ya udah kalian butuh waktu berapa lama sih misalnya buat main game? Kamu butuh waktu berapa lama sih misalnya? Aku tuh biasanya janjian sama temen tuh jam 7 malam gitu ya sampai jam 8 gitu misalnya. Ya udah berarti kan 1 jam gitu di tiap jam 7 sampai jam 8 gitu. Berarti kesepakatannya apa? Kesepakatannya waktu main game gitu. Itu jam 7 sampai jam 8 malam. Nanti konsekuensinya apa kalau kelebihan waktu? Konsekuensinya akan diingetin Bunda pertama, misalnya konsekuensi pertama. Jadi dia nggak bisa marah nih kalau Bundanya ingetin karena udah masuk kesepakatan dan merupakan sebuah konsekuensi gitu ya. Nanti akan diingetin sama Bunda gitu ya konsekuensinya. Pertama misalnya bikin alarm dulu yang menandakan 10 menit lagi waktunya habis gitu ya. Karena kan kalau alarmnya bunyi pas waktunya habis suka pengen aduh bentar lagi nih tanggung gitu ya. Nah, yang bisa dilakukan apa? Alarmnya dibunyikan 10 atau 5 menit sebelum waktunya habis. Jadi dia bisa dia punya waktu untuk menyelesaikan apa yang sedang dia lakukan. Nah, itu sih. Jadi nanti oke nih kita bahas, ditulis, ditempel, tetap sama step by step-nya. Yang beda antara usia 10 sampai 11 dan usia lainnya adalah ya tadi kebutuhannya. Yang saat itu sedang penting, sedang krusial, sedang jadi masalah itu apa, itu yang dibahas dan dimasukkan ke dalam kesepakatan. Gitu Mbak Irma. Baik, jadi panduan ini juga bisa ditempel juga ya di kulkas kalau misalkan Bunda sambil. Benar. Kalau misalkan atau lupa, mau di kulkas di pintu kamar kah atau di
Gimana yang Sambil dia paling mungkin sering mungkin juga lewat dibantu gitu? juga dengan doa ya Mbak ya. Kita kan nggak terlepas semuanya ini kan berharap sama Allah juga ya, dikembalikan juga kepada Betul Tuhan banget banget. agar Benar dibimbing banget. dalam membimbing Itu udah anak. utama. Iya. Nah, ada juga nih penanya lainnya yaitu dari Ibu Silvi, konsekuensi buat anak yang dipanggil nggak ngejawab dan dikasih tahu nggak dengar. Itu apa kira-kira Mbak? Konsekuensi yang Heeh. diberikan kepada anak gitu Iya, ya. yang diberikan kepada Ketika anak. anaknya nggak jawab. Panggil nggak dengar, nggak menanggapi. Heeh. Dikasih Dipanggilnya, tahu. oke. Ini dipanggilnya diteriakin dari dapur apa gimana nih kan maksudnya? Ataukah setelah ada di sampingnya Pada dicolek saat itu sekolah masih? nggak mau mendengarkan dan dikasih tahu tapi tidak mendengarkan. Oke. Oh, mungkin pada Sebenarnya saat materi pelajaran kali ya, nggak mau ngedengerin materi pelajaran dari ibu guru, jadi ada yang skip, jadi pas nyampe di rumah jadi blank lagi mau ngerjain tugas. Mungkin seperti itu ya. Oke, ini sering ya kayak kenapa sih Mbak Ana anakku tuh nggak mau deh dengerin aku gitu ya. Sebenarnya ini tuh yang perlu diperbaiki adalah lebih awal lagi dari disiplin positif sih Mbak Irma, yaitu adalah hubungannya gitu ya, hubungan reflektifnya, hubungan dengan anaknya gitu, kedekatannya kita sama anak gitu. Dari teknik komunikasi gitu ya perlu diperbaiki gitu misalnya. Yang biasanya manggil anak dari dapur gitu, teriakin, "Adek!" Sekarang disamperin ya. "Adek!" gitu kan, kita akhirnya setelah manggil-manggil nggak disautin, udah emosi duluan baru nyamper kan. Ya mungkin yang bisa dilakukan kita nih, yang bisa kita kontrol sebenarnya kan, karena kan kalau respon anak bukan kita yang kontrol ya, anak yang anak kontrolnya di anak gitu ya. Yang bisa kita kontrol kan ya udah kita samperin, "Dek," gitu misalnya sambil ditepok. Kan nggak mungkin nggak nyaut ya kalau gitu ya. "Dek," gitu. Ditepuk dadanya mungkin, di pundaknya ditepuk. Apanya boleh pundak ya, boleh kakinya gitu kayak, "Dek, Mama mau ngomong dulu. Boleh nggak yang kamu lakukan di stop dulu?" gitu. Iya. Jadi anak fokus, nggak lagi ngapa-ngapain, nggak lagi apa. Nah, ketika dia fokusnya udah ke kita baru ngomong. Gitu. Terus ya tadi biasa ya kalau ngomong sama anak selalu eye level gitu, jangan kita anaknya duduk kita berdiri gitu, itu juga nggak enak. Oh ya, jadi ada kesepadanan ya Mbak ya. Benar. Nah, Dek, Mama mau ngomong dulu, boleh nggak game-nya matiin sebentar aja gitu. Terus baru ditanya, tadi gimana waktu sekolah, ada nggak yang Mama perlu tahu gitu misalnya. Atau tadi apa yang susah gitu, atau itu apa gitu. Jadi baru sambil ngobrol. Terus juga ya kita juga lihat-lihat situasi gitu ya, jangan lagi anak lagi asik gitu kan. Lagi asik terus dipotong tengah-tengah yang ngambek kan. Kita juga kan lagi seneng-senengnya drama Korea nih, lagi nangis-nangisnya terus dipanggil anak kan sebel ya gitu. Sama sih. Apaan sih, Dek? Mama lagi nonton drakor, lagi seru nih. nih. Ini lagi sedih banget, Mama gitu ya kan, itu juga sebel ya kita ya gitu. Jadi itu sih kembalikan bahwa anak juga punya perasaan, anak juga punya kebutuhan yang enggak melulu untuk memenuhi kebutuhan orang tua gitu ya. Dia juga punya kebutuhannya sendiri ya. Kita sebagai orang tua juga perlu menyesuaikan gitu. Yang bisa kita lakukan ya tadi supaya anak dengerin ya samperin gitu ya. Dek gitu. Sini ya Mama ngobrol dulu sebentar aja. 5 menit ya. Nanti sampai alarmnya bunyi gitu ya. Baru ngomong apa yang itu. Pasti ketika tidak ada distraksi, tidak ada dia lagi ngapain gitu ya, itu lebih mudah untuk didengar walaupun tergantung usianya sebenarnya ya. Kan ada anak-anak yang usia dini yang memang sering lupa, memang perlu diingetin gitu, anak balita gitu ya. Mau dikasih tahu sekali, 2 kali dia lupa ya masih wajar karena memang kognitifnya belum gitu, memang Belum kita bekerja sebagai ya. orang tua perlu terus ingetin kan itu sih. Jadi kayak kembali ke tadi tahapan perkembangannya gitu ya Mbak Irma. Ya. Ini oke Mbak Ana, cukup jelas ya dan terperinci. Kemudian ada lagi dari Eva Zahra. Ini mungkin pertanyaannya sama dengan pertanyaan yang tadi nomor 2 ya, mengenai contoh kesepakatan.
anak usia 13 dan 15 tahun suka main HP, gimana cara ngatur kesepakatannya antara HP, belajar, dan komunikasi? Itu berarti kembali ke panduan tadi ya Mbak Sama, ya, bener, panduan itu sama. kesepakatan bersama. Jadi Ya, bikin Bu Eva bisa, rutinitas, bikin rutinitas dan ya bikin kesepakatan gitu sih. ya Bu Eva bisa merujuk kepada panduan kesepakatan bersama yang tadi telah dibahas di pertanyaan nomor 2. Nah, selanjutnya nih Mbak, dari Mbak Primalita Putri Distiana. Gimana sih jika konsekuensi yang diberikan kepada anak nih, anak malah menikmati konsekuensinya gitu kan. Jadi nggak efek yang tadinya nggak boleh main HP karena ngelanggar kesepakatan. Jadi akhirnya anak nggak mau mempermasalahkan itu. Jadi dia malah enjoy dengan konsekuensinya. Jadi mungkin ini komunikasinya lebih diperjelas lagi kali ya. Maksudnya bukannya bisa ancaman jadi tapi ya? Mungkin bisa jadi miskom. Ini pertanyaannya apakah ada cara lain yang lebih efektif? Terima kasih. Oh, mungkin masalah komunikasi kali ya Mbak ya kalau seperti ini. Yang aku nggak kebayang sebenarnya konsekuensi seperti apa sih yang dinikmati anak? Boleh nggak Mbak? Siapa tadi yang bertanya ya? Mbak Primalita ada di sini? Mbak Primalita, aku pengen dengar dulu. Iya Mbak, halo. Ya, boleh ya, silakan Mbak. Aku pengen tahu, takutnya aku salah persepsi ya. Boleh. Oh, iya. Jadi ini sebenarnya pertanyaan dari temanku sih, Mbak. Jadi ini kan anaknya kayak melanggar aturan. Nah, terus jadi ketika mereka kan udah buat konsekuensi nih. Terus anaknya yang nggak mempermasalahkan konsekuensinya itu seperti apa? Misalnya tadi kan katanya kalau berlebihan main handphone ya udah berarti nggak boleh main handphone lagi nih, misalnya kayak selama 2 atau 3 hari kayak gitu. Terus anaknya mikir ya udah nggak apa-apa nggak main handphone, terus dimilangnya kayak gitu. Nah, padahal kan teman-teman aku ini terus kayak pengennya yang ngedisiplinin anak gitu, tapi ketika diberikan konsekuensi seperti itu anaknya kayak nggak mempermasalahkan hal itu. Nah, terus jadi kayak gimana ya mestinya gitu Mbak. Terima kasih. Oke, kembali lagi tadi, tujuannya kan sebenarnya ingin membatasi waktu screen time anak. Terus anak bilang, oh ya udah nggak apa-apa, aku nggak main handphone. Ya udah nggak apa-apa sih sebenarnya Mbak Irma gitu ya. Yang penting dia tidak melebihi, tidak melebihi waktu screen time yang disepakati ya. Disepakati itu kalau gitu berarti memang itu bukan sesuatu hal yang lagi penting saat itu. Berarti mungkin poin lain yang perlu diganti gitu ya, yang perlu dijadikan kesepakatan gitu sih sebenarnya. Karena itu udah bukan hal yang krusial lagi, udah bukan hal yang jadi masalah lagi sebenarnya. Dia nggak masalah, dia nggak main handphone, dia bisa main yang lain gitu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya gitu. Kalau dari aku sih ya, aku pribadi ya, nggak tahu nih kalau misalnya ada tambahan dari Kak Aisyah silakan gitu ya. Dari aku sih sebenarnya tadi kan misalnya kesepakatannya anak pakai handphone maksimal 1 jam. Terus ketika dibilangin ini sesuai kesepakatan tadi kan kamu waktunya udah habis nih 2 jam hari ini, berarti besok kamu nggak main handphone lagi ya seharian gitu. Oh ya nggak apa-apa misalnya kata anaknya. Nah kita observasi besoknya. Ketika dia main handphone, ingetin loh, kan kemarin kan waktu handphonenya sudah tidak ada, gitu kan, berarti kita ambil lagi kan handphonenya, gitu misalnya. Gitu sih, jadi lebih ke kayak follow up aja supaya konsekuensinya benar-benar dijalani gitu. Itu jangan ketika anaknya bilang, oh ya udah nggak apa-apa gitu, jangan-jangan karena besoknya ketika dia main handphone lagi tetap boleh. Nggak konsisten ya gitu. Jadi jadinya gitu. Nggak konsekuensi yang didapat tuh nggak ada gitu. Jadinya bukan karena dia menikmati konsekuensinya, tapi karena mungkin orang tuanya lupa gitu ya. Kalau kemarin sebenarnya jatah waktu dia buat hari ini tuh udah terpakai kemarin gitu. Jadi hari ini dia udah nggak punya jatah sebenarnya, tapi lupa gitu untuk mengingatkan gitu ke anak. Akhirnya anak kayak kemarin juga hari ini juga nggak apa-apa, nggak diingetin, ya udah ntar juga paling mama besok lupa lagi gitu sih. Jadi mau coba cara-cara gitu ya Mbak Irma ya gitu. Anak tuh kan
cerdik sekali dia ketika satu cara ditutup dia akan cari cara yang lain gitu Akal ya. Abu Nawas ya Mbak ya kalau bisa dibilang. Harus jangan kalah cerdik sama anak sih. Jadi ya kembali ke di konsistensi untuk menerapkan konsekuensinya sih. Ya, konsistennya harus continue. Ya. Demikian Mbak Primalita, semoga mewakili ya dari pertanyaannya, jawabannya dari pertanyaan tersebut. Tidak lupa juga saya mengingatkan untuk mengisi absen kepada para peserta yang baru saja bergabung. Di situ ada absensi yang disertai dengan alamat email lengkap dan juga ada nomor telepon. Mungkin barangkali pada saat bertanya atau pada saat mention di Instagram Anda terpilih mendapatkan voucher GoPay. Jadi siapa tahu nanti terpilih dan nanti bisa dilacak melalui nomor teleponnya. Dan juga tidak lupa saya mengingatkan dari acara ini juga bisa di-mention ke Instagram mustika.id yang tertulis di layar mustika mustika.id. Boleh nanti di-capture, nanti sekaligus diberikan kesimpulan. Bagi kesimpulan terbaik juga nanti akan diberikan hadiah berupa voucher GoPay. Ya, silakan tetap stay di acara sampai dengan selesai. Kemudian lanjut ke acara pertanyaan berikutnya dari Ume. Usia toddler saat ini untuk usia toddler jika melakukan kesalahan bagaimana minta tolong kepada toddler tersebut untuk berhenti. Contohnya memasukkan tangan ke gelas. Oh, ini untuk usia toddler, Mbak. Kalau untuk usia toddler itu seperti apa ya? Menerapkan kedisiplinan pada anak usia toddler. Usia toddler buatku repetisi. Harus berulang-ulang. Harus berulang-ulang. Kesabaran, berulang-ulang, dicari kegiatan yang lain yang bisa mengalihkan perhatian anak sih. Gitu. Karena memang namanya juga toddler ya. Emang toddler tuh saat dimana dia menantang orang tuanya gitu. Jadi memang dia mama gitu ya. Bekerja kognitifnya juga belum ini ya, belum ya masih sedang berproses gitu ya. Justru di saat itulah kita terus-terusan gitu ya, menginternalisasi gitu ya, ngasih tahu gitu sebenarnya sih ngasih tahu. Lagi-lagi harus berulang. Berulang dan berulang. Ingetin terus kalau misalnya masih dialihkan aja perhatiannya gitu sih. Kalau dari aku ya yang toddler tuh memang ya namanya juga toddler gitu ya, ketika diingetin ya pasti masih pengen terus aja gitu ya. Penasaran. Dan itu masih wajar. Dan itu wajar banget sih usianya gitu, kecuali tadi ya udah berapa tahun ketika dibilangin masih aja mau itu mesti beda lagi caranya gitu. Tapi kalau untuk toddler sih dari aku gitu ya, nggak tahu nih salah atau benerin ya Mbak Aisyah, itu repetisi sih, diulang ini nggak boleh ya nak gitu, caranya yang baik ya, nggak boleh ya nak gitu, karena ini nanti misalnya jadi kotor, jadi kumannya nanti keminum gitu misalnya. Walaupun belum ngerti, tetap bilangin aja. Gitu. Mungkin dialihkan kali ya Mbak ya, lebih tepatnya. Ya bisa, tapi tetap dikasih tahu kenapa dia nggak boleh melakukan itu, karena kalau aku sih percayanya ya walaupun dia terlihat belum paham, dia tahu kok gitu. Nanti dia makin lama dia makin tahu, oh nanti itu kotor, aku sakit perut gitu misalnya. Ketika setelah dikobok-kobok dia kan suka minum kan minumannya itu kan. Setelah tangannya masuk di uul terus dia minum, itu anakku tuh sering tuh. Habis pengalaman banget Mbak. Habis itu dia megang mulut ya kan, masuk ke mulut ya kan, jadi bercampur lah tuh. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mbak, semoga yang tadi terjawab ya untuk pertanyaannya dari Ibu Ume. Banyakin sabar kalau toddler Mbak Irma. Iya. Gimana cara anak ingat sama konsekuensi yang udah kita buat? Oh mungkin tadi ya udah terjawab di yang nomor 2 tadi ya. Membuat panduan bersama-sama, ditempel di dinding. Kesepakatan dan konsekuensinya dicatat aja. Dan melakukan pengulangan selalu, konsistensi. Nah selanjutnya dari Ibu Joli, gimana nih kalau kesepakatan yang udah kita buat ternyata kesepakatan tersebut nggak didukung sama kakek neneknya?
Jadi ngerasa anaknya tuh dibela sama kakek neneknya. Nah, itu gimana tuh, Mbak? Agak rempes juga nih kalau udah nyampur kakek nenek. Pokoknya intinya Betul. kakek sama nenek sayang sama cucu. Betul, setuju banget. Bapak Iya. Ibu gitu ya, ketika kakek nenek melakukan intervensi, selalu diingat kalau itu tumbuh dari rasa sayang ya, yang mungkin berlebihan dan caranya tidak tepat. Bahkan malah Caranya lebih dibela ya kalau caranya yang mungkin jadinya tidak tepat gitu. Yang bisa kita lakukan sebenarnya ngobrol, kalau bisa ya, kalau mungkin ya, ini ngobrol dengan kakek neneknya. Kalaupun nggak ngobrol, kita ngobrol dengan anaknya gitu. Kita kasih tahu kenapa sih kita bikin kesepakatan ini, kenapa sih ini jadi penting di keluarga kita gitu ya, di keluarga kita yang kecil nih, keluarga kecil kita, kenapa hal ini penting gitu. Itu sih yang dikuatin gitu. Jadi yang dikuatin adalah nilai yang ada di dalam diri anak, supaya anaknya bisa menjawab sendiri ketika lagi sama kakek neneknya gitu. Contohnya nih kayak anakku, dia kalau misalnya lagi pergi sama neneknya, ditawarin segala macam makanan apapun yang dia mau gitu ya, dia selalu bilang, enggak nih, satu aja, kata mama, satu aja gitu. Kalau kata mama, kalau kita pergi-pergi tidak perlu berlebihan, satu aja. Nah itu dia bisa bilang sendiri karena itu yang selalu aku ulang-ulang ke dia gitu sih. Jadi anaknya yang bisa ngasih tahu sendiri gitu ya ke kakek nenek. Remnya itu bukan di kakek neneknya, karena mungkin kakek nenek cintanya sangat besar sekali, jadi sulit sekali rasanya ingin memberikan seluruh dunia ke cucu gitu ya, dan itu wajar banget gitu. Tapi yang bisa kita lakukan remnya di anak gitu sih. Jadi diinternalisasi ke anak, misalnya diajak pergi gitu ya, diajak perginya ya udah nggak usah bilang deh gitu, mamanya juga lagi meeting gitu, nggak nih, kata mama kalau pergi harus bilang. Jadi dia pergi dulu, dia naik dulu tuh ke aku, ngetok-ngetok, aku lagi meeting mama, aku diajakin pergi sama Nin, boleh ya gitu. Jadi gitu sih, jadi kayak yang perlu dikuatin adalah yang nilai yang di anaknya. Kalau memang sangat sulit untuk ngobrol sama mertua atau orang tua yang mungkin lebih sensitif ya. Ya. Oke, semoga mewakili ya pertanyaannya. Dan ini berhubung waktu kita sudah tinggal sedikit lagi, mungkin dari pertanyaan yang sudah ada di chat akan saya pilih 2 penanya lagi ya, Mbak Ana ya. Untuk selanjutnya ini gimana sih Mbak kalau misalnya apa yang udah kita katakan bahwa harus sama yang dikatakan bahwa apa yang ibu bilang harus sama dengan ayah bilang. Terus gimana tuh caranya menyelaraskan pola asuh antara ibu dan ayah? Ngobrol. Nah, ini berarti kan ngobrol. talking ya kan, sambil ngopi mungkin. Ayah, ibu capek deh. Iya, tentu Gantian ngobrol dong itu. gitu kan. Ini kan pengen me time gitu. menyelaraskan apa ya, pola disiplin antara kita dan pasangan gitu ya, supaya satu suara ke anak jadinya gitu kan ya Mbak Irma ya, maksudnya pertanyaan. Iya, betul. Oke, yang dilakukan adalah ngobrol sih. Itu satu-satunya kunci sih, karena kita sebagai orang tua gitu ya harus punya tujuan pengasuhan. Dan tujuan pengasuhan ini nggak bisa pribadi-pribadi, mama punya tujuan pengasuhan sendiri, ayah punya tujuan pengasuhan sendiri gitu, karena jadinya nanti tidak selaras dan sulit, anaknya bingung. Jadi yang bisa dilakukan ya selaraskan dulu dengan suami, misalnya kita pengen anak yang kayak gimana sih, ini tujuan pengasuhan itu adalah kita ingin anak yang seperti apa gitu. Nanti baru alatnya tadi ya, disiplin supaya anaknya mandiri. Itu diobrolin dulu, misalnya kita pengen anak kita tuh yang kalau misalnya tadi ya, misalnya dia bisa membela dirinya sendiri gitu, terus dia juga punya kemandirian untuk bisa apa gitu, itu tuh kan beda-beda tiap keluarga dan tergantung nilai keluarga masing-masing. Saya nggak bisa ngasih tahu mana nilai yang baik, mana yang enggak gitu ya, Mbak Irma gitu. Itu perlu diobrolkan dengan pasangan. Itu satu-satunya kunci. Intinya talking ya with pasangan. Yes, betul. Quality time kalau katanya orang sekarang ya. Satukan visi dan misi, mau dibawa kemana, jangan kayak Armada jadinya ya. Kayak lagu Armada, mau dibawa nyanyi dong jadinya. Ya.
agak jadi menyimpang nih nyanyi-nyanyi. Selanjutnya untuk Mbak Emma, ini penanya terakhir ya, mohon maaf karena waktu kita sangat terbatas. Dari Mbak Emma yaitu gimana cara anak tetap konsisten sama pilihannya. Saya punya sepupu umur 6 tahun, setiap diberi pilihan dia bisa memilih. Seperti misalnya lagi jajan es di mall, dia pilih rasa anggur, setelah sudah jadi dia malah mau punya saudaranya. Oh ya, strawberry, kalau nggak dikasih dia marah-marah sampai teriak-teriak, mamanya jadi selalu beliin lagi dan minuman yang dia pilih jadi nggak diminum. Oh, palingan ujung-ujungnya mamanya nih yang minum ya. Jadi ya gimana nih Mbak kira-kira supaya konsisten sama pilihan? Sebenarnya itu jawabannya ada di pertanyaannya sih Mbak Irma. Iya. Anaknya, mamanya jadinya harus beliin lagi. Itu sih yang perlu di stop ya. Ketika anak sudah memilih, kan konsekuensinya ya dia harus bertanggung jawab ya sama dia, pilihan. Betul, apa yang dia sudah pilih. Ketika dia marah-marah, ya udah gitu, mama sih nggak akan beliin lagi, orang di awal kamu udah milihnya rasa anggur gitu kan. Nanti ya next time kalau kita sedang beli es krim lagi gitu ya, kamu tinggal pilih aja rasa stroberi, tapi nggak sekarang karena tadi kamu udah pilih. Dan itu harus firm, harus tegas ya gitu. Jangan jadi kitanya kehilangan kehilangan konsistensi gitu sih Mbak Irma. Karena ketika jadinya diturutin, ya udah nanti akan terulang. Ya, jadi akan berulang terus ya. Kemarin aja bisa kok. Ya aku tinggal marah aja, nanti juga mama beliin lagi. Semoga mewakili ya Bu. Diinget ya, anakku pintar deh. Dan dia pengingat tajam, benar-benar sarafnya itu. Iya, di poin-poin yang kita nggak pengen dia ingat, di poin-poin yang dia pengen kita pengen dia ingat itu suka lupa terus, tapi di poin-poin yang kita pengen dia lupa, dia ingat terus gitu ya. Iya betul. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya Mbak ya. Tadi sudah ya? Udah terakhir Mbak Irma. Sudah terakhir ya. Okay, udah 5 menit lagi. Nanti kebanyakan. Ya, berhubung waktunya sudah terbatas, terima kasih banyak Mbak Ane atas penjelasannya yang sangat detail dan terperinci. Untuk penanya tadi, saya sudah catat siapa aja penanya terbaik, dan untuk bagi yang belum terjawab pertanyaannya mungkin nanti bisa mengikuti sesi-sesi berikutnya mengenai parenting pada kajian Mustika berikutnya. Jadi tetap stay on grup WA karena kami akan berikan informasi kajian berikutnya. Dan nanti untuk materi pada hari ini akan dikirimkan melalui email masing-masing. Dan tentunya yang didapat yang memperoleh email materi adalah mereka yang peserta yang telah hadir ya. Jadi join grup belum tentu dapat materi gitu ya. Paling isi presensi gitu ya Mbak Irma ya, harus ya, isi presensi betul, ya. Yang isi presensinya gitu. Kemudian untuk terakhir kira-kira apa nih Mbak Ane closing statement-nya dari Mbak Ane dari materi hari ini yang bisa menjadi bekal para bunda di rumah sehingga sehingga bisa mempunyai pegangan lah pedoman supaya menerapkan disiplin untuk anak-anaknya di rumah. Silakan Mbak Ane. Oke. Terima kasih Mbak Irma, aku mau share lagi gitu ya. Nah, aku untuk penutup materi hari ini mau mengutip perkataannya Mbak Natasha Rizky waktu itu sesi bersama keluarga kita. Jadi ya Ibu, konsistensi itu perlu diusahakan. Memang nggak mudah, prosesnya panjang, tapi hasilnya pasti kelihatan. Anak akan paham dan tadi punya remnya di dirinya sendiri. Itu jadi mari kita terapkan disiplin positif dan konsisten, walaupun hasilnya belum langsung kelihatan, terus aja konsisten, insya Allah nanti kita bisa memiliki anak-anak yang soleh-soleha dan punya kemandirian gitu ya, anak-anak yang mandiri, yang tumbuh dengan motivasi dari dirinya sendiri. Itu paling Mbak Irma sama ya pesan sponsor gitu ya buat ayah ibu di sini yang ingin mendapatkan informasi terkait webinar-webinar yang dilaksanakan oleh Mustika, silakan follow Instagram mustika.id. Terus juga yang ingin
mengikuti sesi seperti ini. Yang kayak gini nih, sesi bicara berbagi cerita, itu boleh follow @rangkul keluarga kita. Di situ ada banyak relawan keluarga kita yang bikin sesi seperti ini yang bisa ya Ibu ikuti. Kalau di sana lebih bisa curhat. Bisa saling curhat gitu ya. Nah, boleh follow keluarga kita ID untuk materi-materi parenting yang terkini, dan Rumah Bambini tentunya, rumah.bambini. Di situ juga ada materi-materi parenting yang terkait dengan nilai-nilai Islami. Dan jangan lupa follow Sahabat Kukuh juga gitu ya, untuk bisa menjadi tips-tips menjadi keluarga yang tangguh. Seperti itu Mbak Irma, terima kasih. Iya, Kalau dari aku terima mohon kasih banyak, maaf Mbak kalau Ana. misalnya ada kesalahan, salah-salah kata, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih banyak Mbak Ana atas tipsnya hari ini, atas materi parenting hari ini sangat bermanfaat sekali. Jadi ibarat saya mencoba memberikan kesimpulan juga untuk materi hari ini. Mbak Ana masih di tempat ya? Ya, Mbak Ana, terima kasih banyak Mbak Ana atas materi parentingnya hari ini. Semoga bisa menjadi bekal kami para orang tua nantinya dalam memberikan pendidikan disiplin kepada anak-anak. Jazakillah khair Mbak Ana, selamat beraktivitas kembali. Mohon tetap di link Zoom ini sampai nanti akhir sesi pemotretan ya Mbak Ana ya. Siap Mbak. Oh ya, bagi para peserta yang mengikuti acara hari ini, jangan lupa mention ke Instagram mustika.id, dan jika nanti sempat untuk men-screen capture layar materi, diberikan caption yang menarik, dan caption bagi peserta yang memberikan caption yang menarik juga akan mendapatkan hadiah voucher GoPay. Senilainya berapa nanti kita infokan, dan nanti akan dihubungi oleh para panitia melalui DM, direct message Instagram ya, jika nanti captionnya menarik. Selanjutnya, sebelum saya menutup ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan, yaitu sebuah keluarga diibaratkan sebuah bangunan. Jika tidak dibangun secara bersama dan konsisten, maka bangunan itu tidak akan kokoh dan tangguh. Seperti moto salah satu komunitas Kukuh, yaitu Sahabat Kukuh, komunitas keluarga tangguh. Libatkan seluruh anggota keluarga dalam mendidik anak dan memberi teladan, karena reward dan punishment bukan cara yang terbaik untuk membangun dan mendidik anak menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya, sekian dari saya. Sebelumnya saya coba kita tutup dahulu acara ini dengan membaca doa yang akan dibacakan oleh saudari kita, Saudari Nurul Fikriyah, dipersilahkan. Iya, sudah terdengar suaranya ya? Halo? Ya, jelas Mbak. Udah kedengaran suaranya? Jelas Mbak Nurul. Ya, jelas Mbak Nurul. Ya. Mari sama-sama kita tutup acara ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang kita dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah dulu ya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, Allah senantiasa berikan kesabaran dalam mendidik putra-putri kita, ataupun anak dari kakak-kakak kita ataupun yang masih belum menikah gitu ya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita kesabaran, Allah senantiasa memberikan kita perlindungan, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mencetak generasi yang mudah-mudahan senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrat Nabil Mustafa Rasulillah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya azima sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya kathirul jud, ya wasi'al ata, ya khafiyal lut. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin. Allahumma ya muyassir kulla asir, wa ya jabir kulli kasir, wa ya sahiba kulli farid, ya mughniya kulli faqir, wa ya muqawwiya kulli dhaif. ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير فتيسير أسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير
حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربي هب لي من الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Mbak Nurul atas doanya yang sangat indah. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, acara selanjutnya yaitu session foto ya. Mohon kepada para peserta dibuka videonya. Kita akan foto